Pernahkah Anda mengalami saat cuaca berubah, gelombang pikiran tiba-tiba mengamuk, menerjang ketenangan jiwa dan mengusik mimpi-mimpi Anda? Dalam heningnya malam, kecemasan kerap menemukan celah untuk bertumbuh, memperkenalkan kita pada skenario imajiner dan kekhawatiran yang membesar, menghalangi kita dari istirahat yang kita dambakan. Tubuh merindukan ketenangan, namun pikiran enggan berhenti, berputar dalam siklus tak berujung tentang masa lalu dan kemungkinan masa depan. Pengalaman ini bukanlah hal asing dalam kehidupan manusia. Bahkan, sepanjang sejarah, para filsuf dan pemikir telah mencoba mencari cara untuk mengarungi lautan kegelisahan batin. Tapi bagaimana jika ada sebuah jalan, sebuah kebijaksanaan kuno yang mampu membantu menenangkan badai dalam diri dan menemukan keheningan yang aman sebelum tidur? Sebuah jalan yang tidak menjanjikan ketiadaan tantangan, melainkan transformasi mendalam dari cara kita menjalin hubungan dengan tantangan tersebut. Perjalanan yang akan kita lakukan bersama ini bukan sekadar rangkaian meditasi, tetapi sebuah penyelaman mendalam ke dalam filsafat Stoa, panduan abadi untuk memupuk ketenangan batin. Stoa dengan pragmatisme dan pemahaman mendalam tentang jiwa manusia, mengembangkan seperangkat alat dan prinsip yang ribuan tahun kemudian masih sangat relevan dengan tantangan hidup modern, termasuk kecemasan yang kerap menyerang di penghujung hari. Melalui pelajaran ini, kita akan menggali bagaimana prinsip-prinsip Stoa dapat menjadi jangkar kokoh bagi pikiran, membantu melepaskan belenggu kecemasan malam, dan merangkul mimpi yang memulihkan serta menyegarkan. Tujuan kita bukanlah menghapus seluruh tantangan atau kecemasan yang wajar muncul dalam hidup. Hidup adalah rangkaian peristiwa yang tak sepenuhnya dapat kita kendalikan. Yang kita upayakan adalah mengubah relasi kita dengannya. Belajar membedakan dengan jelas apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak, lalu menemukan ketenangan yang tak tergoyahkan di tengah ketidakpastian. Sebuah kedamaian yang bersumber dari kekuatan pikiran kita sendiri. Bersiaplah untuk menyelami kedalaman kesadaran diri, melucuti kecemasan dengan logika, nalar, dan alat penerimaan yang kuat. Bersama pelajaran ini, Anda akan belajar mengamati pikiran tanpa terikat padanya, mengalihkan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting, serta menumbuhkan kebiasaan mental yang memungkinkan Anda melepaskan ketegangan sepanjang hari. Anda akan menemukan kembali ketenangan yang selalu ada dalam diri, sumber kedamaian tak habis-habisnya yang sering tersembunyi di balik riuh rendah kekhawatiran sehari-hari. Setiap pelajaran adalah langkah sadar dan sengaja menuju malam yang lebih tenang, kebangkitan yang lebih damai, dan pada akhirnya hidup yang lebih utuh dan penuh kesadaran. Saatnya menenangkan diri dan melepas kecemasan yang menghalangi Anda memejamkan mata dengan damai. Untuk menyadari bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan mengendalikan persepsi dan respons kita, bukan pada harapan kosong untuk mengendalikan dunia luar. Saya mengajak Anda membuka pikiran dan hati bagi kebijaksanaan kuno ini. Selamat datang di ruang refleksi, transformasi, dan penemuan kedamaian batin yang sejati. 1. Malam menjadi cermin yang amat tabah, sebuah pantulan akan kecemasan sekaligus keheningan. Dengan tabir gelap dan hening yang pekat, malam sering berubah menjadi kanvas, tak bertepi tempat kekhawatiran siang hari bermuara, sebuah ruang di mana pikiran yang tak terselesaikan dan kegelisahan terpendam menemukan wujudnya. Begitu kesibukan hari berangsur reda, saat segala gangguan dari luar mulai memudar, pikiran-pikiran yang selama ini kita bendung dengan segudang aktivitas dan komitmen justru muncul dalam intensitas baru, menjelma menjadi teman tak diundang yang kita sebut kecemasan di malam hari. Dalam kesunyian ini, yang bagi sebagian menjadi obat, bagi lainnya sumber gelisah, pikiran yang terbebas dari rangsangan luar, kadang justru berbalik melawan dirinya sendiri. Ia mulai merenung, merajut skenario hipotetis, membesarkan ketakutan-ketakutan yang di siang hari terasa terkendali. Insomnia, kegelisahan, dan perasaan kewalahan hanyalah beberapa wajah dari pergulatan batin yang terjadi di saat-saat paling kelam. Namun di baliknya, keheningan yang sama ini juga bisa menjadi kanvas kosong untuk menyelami diri dan meraih ketenangan yang paling dalam.
Kaum Stoa, dengan pemahaman mendalam mereka tentang sifat manusia dan pengamatan tajam terhadap cara kerja pikiran, mengajak kita memandang saat-saat tenang di malam hari bukan sebagai pertempuran yang kalah melawan kekacauan batin, melainkan sebagai kesempatan berharga untuk mawas diri dan melatih kebajikan. Bagi mereka, malam bukanlah kekosongan yang menakutkan atau ruang penyiksaan, melainkan waktu sakral untuk perenungan tenang, di mana kita dapat memisahkan dengan jelas apa yang sungguh berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Inilah saatnya untuk melatih pengamatan yang objektif terhadap pikiran kita, menyadari sifatnya yang sementara dan tidak serta-merta mengidentikan diri dengannya. Kegelapan dan kesenyapan malam, alih-alih menjadi ancaman, justru dapat menjadi katalis untuk introspeksi jujur dan dialog internal yang membangun. Dengan merangkul perspektif Stoa ini, kita mulai mengubah medan perang kecemasan di dalam kegelapan menjadi ruang perlindungan penuh ketenangan dan kekuatan. Langkah pertama yang penting dalam proses ini adalah menyadari bahwa kecemasan bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan respons terhadap persepsi dan penilaian kita atas suatu peristiwa. Malam sendiri tidak membuat kita cemas. Yang menimbulkan rasa khawatir adalah tafsir kita terhadap peristiwa hari itu atau kekhawatiran akan hari esok. Kaum Stoa mengingatkan, bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggu kita, melainkan pendapat kitalah tentang hal-hal itu. Dengan memahami ini, kekuatan untuk meredakan kecemasan beralih dari hal-hal eksternal yang tak terkendali menuju hal internal yang bisa kita kelola. Kita berhenti menjadi korban pasif dari pikiran kita dan mulai menjadi pengamat aktif yang mampu mempertanyakan validitas dari setiap kegelisahan. Dalam praktiknya, ini berarti saat kita berbaring dan kecemasan mulai merayap, kita dapat berhenti sejenak dan bertanya pada diri, apa yang benar-benar menggangguku saat ini? Apakah ini kenyataan atau hanya penilaianku atas suatu peristiwa? Pertanyaan sederhana yang diajukan dengan pikiran tenang dan rasa ingin tahu, ini dapat mulai mengurai anyaman kecemasan. Malam pun tak lagi menjadi tempat siksaan, melainkan sekutu dalam perjalanan menuju kedamaian batin. Kita belajar mengamati pikiran tanpa melekat, membiarkannya berlalu bagai awan di langit malam, tanpa menghakimi, tanpa terbawa pusaran emosi. Tindakan mengamati dengan jarak inilah yang menjadi fondasi kokoh bagi ketenangan malam kita. Ini adalah jangkar pertama yang kita lemparkan untuk menstabilkan pikiran di tengah luasnya malam. Filsafat Stoa mengajarkan bahwa ketenangan bukanlah keadaan tanpa masalah, melainkan kehadiran pikiran yang telah menemukan keseimbangan dalam menghadapinya. Dalam heningnya malam, pelajaran ini bergema dengan kekuatan yang khusus. Dengan menerima apa adanya, menyadari ketidakkekalan dari pikiran dan emosi, serta berfokus pada kemampuan kita untuk memilih respons, kita mulai membangkitkan kekuatan transformatif yang ada dalam diri. Kegelapan berubah dari kesunyian yang menakutkan menjadi naungan yang meneduhkan, dan malam berperan sebagai guru yang membimbing kita memahami bahwa kedamaian sejati tidak dicari di luar, melainkan ditumbuhkan dengan tekun di dalam. Inilah langkah pertama menuju pemulihan malam yang sesungguhnya, di mana kecemasan larut dalam cahaya kebijaksanaan Stoa dan mimpi pun menjelma menjadi balsam bagi jiwa. 2. Hadapi kenyataan. Penerimaan radikal sebagai penawar di tengah malam. Filsafat Stoa menawarkan penawar kuat yang transformatif untuk kecemasan malam hari, penerimaan radikal. Seringkali sumber kecemasan terdalam kita bukanlah terletak pada realitas itu sendiri, bukan pada fakta konkret tentang apa yang telah terjadi atau mungkin terjadi, melainkan pada perlawanan gigih kita terhadapnya. Pertarungan batin inilah penolakan bahwa hal seharusnya berbeda, penyesalan bahwa ini seharusnya tidak terjadi, yang memicu api kecemasan dan mencuri kesempatan kita untuk tidur nyenyak. Dikala sunyi, ketika pikiran kita berpacu tanpa henti, kita cenderung terperangkap dalam renungan tanpa ujung tentang peristiwa masa lalu yang pada hakikatnya tak dapat kita ubah lagi.
kita disesali oleh keputusan yang telah diambil, oleh kata-kata yang terucap atau justru tak terucap, oleh peluang yang telah sirna. Sebaliknya, pikiran kita pun melesat ke masa depan, mengkhawatirkan skenario ketidakpastian yang tak bisa kita prediksi, tantangan yang belum tiba, atau hasil yang berada di luar kendali kita. Perlawanan terus-menerus ini, pertarungan keras kepala melawan realitas yang tak tergoyahkan, adalah sumber penderitaan tak berujung dan kecemasan khusus yang menghalangi kita untuk memejamkan mata dengan damai. Para filsuf Stoa dengan kebijaksanaan praktis mereka yang tak tertandingi, mendorong kita untuk menyadari kebenaran mendasar. Ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kebenaran ini sederhana, namun membebaskan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, betapapun kita memutarnya kembali dalam pikiran. Peristiwa-peristiwa itu telah terpatri. Demikian pula, kita tidak bisa mengendalikan seluruh peristiwa masa depan. Hidup pada dasarnya tidak terduga dan tunduk pada kekuatan yang lebih besar di luar pengaruh langsung kita. Satu-satunya hal yang benar-benar berada di bawah kendali mutlak dan berdaulat kita adalah persepsi kita terhadap suatu peristiwa, interpretasi kita tentang apa yang terjadi, serta respon sadar dan hati-hati kita dalam menghadapinya. Inilah inti dari penerimaan radikal. Bukan tentang menyerah pasif, tentang melipat tangan dan membiarkan segalanya terjadi tanpa upaya perbaikan. Ini bukan pengabaian tindakan. Sebaliknya, ini adalah pemahaman mendalam tentang di mana letak kekuatan kita yang sesungguhnya. Inilah kebebasan yang datang dari melepaskan beban untuk mengendalikan yang tak terkendali dan memusatkan energi kita pada satu-satunya hal yang bisa kita bentuk, pikiran dan sikap kita sendiri. Menerima realitas secara radikal berarti menghentikan perjuangan melawan apa yang sudah ada, membiarkan segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa penghakiman, tanpa perlawanan, dan tanpa keharusan untuk sesuai dengan harapan dan prasangka kita. Dengan melakukan ini, kita melepaskan sejumlah besar energi mental yang sebelumnya terkonsumsi dalam perlawanan sia-sia dan melelahkan. Bayangkan sejenak energi yang Anda habiskan untuk mencoba mengubah sesuatu yang tak lagi bisa diubah atau memprediksi sesuatu yang pada hakikatnya tak terprediksi. Energi itu, setelah dibebaskan, menjadi tersedia untuk aktivitas lain yang jauh lebih konstruktif. Refleksi yang tenang, perencanaan efektif atas apa yang memang bisa Anda kendalikan, atau sekadar tidur nyenyak. Pelepasan energi ini memungkinkan kita mengarahkan perhatian pada apa yang bisa kita pengaruhi. Sikap kita dalam menghadapi kesulitan, perspektif kita terhadap peristiwa, dan tindakan kita pada momen saat ini. Dalam keheningan malam, mempraktikkan penerimaan radikal bisa menjadi sangat membebaskan. Daripada memaksakan tidur, yang justru sering paradoksalnya membuatnya sulit datang, atau berjuang mati-matian melawan pikiran mengganggu yang muncul, kita bisa beristirahat. Kita bisa mengenali pikiran-pikiran itu, bahkan yang paling tidak menyenangkan sekalipun, sekadar sebagai fenomena mental yang muncul sesaat. Kita menerimanya sebagai bagian dari pengalaman kita saat ini, tanpa memberi mereka kekuatan lebih dari yang seharusnya. Dari tempat penerimaan ini, kita bisa memilih bagaimana merespon. Pilihan ini bisa berarti cukup mengamati pikiran tanpa terlibat secara emosional, seolah-olah mereka adalah awan yang melintas di langit malam, tanpa melekat dan tanpa membiarkan diri terseret pusaran renungan. Ini bisa berarti mengingat bahwa malam adalah waktu untuk melepaskan kendali, untuk mempercayai aliran alami kehidupan dan kebijaksanaan tubuh kita sendiri. Ini bisa melibatkan pengulangan pernyataan Stoa, seperti beberapa hal berada dalam kendali kita dan yang lain tidak, untuk menambatkan pikiran pada kebenaran mendasar ini. Penerimaan radikal memungkinkan kita melepaskan beban dari apa yang tidak bisa kita ubah. Dengan demikian, kita menemukan kedamaian yang mendalam dan abadi dalam kebijaksanaan, mengetahui bahwa kita telah mengerahkan segala daya upaya pada apa yang bisa kita pengaruhi. Ini adalah undangan untuk rendah hati di hadapan luasnya keberadaan dan untuk memusatkan kekuatan pada apa yang benar-benar penting, respons internal kita sendiri.
Dengan menerapkan pelajaran Stoa ini, malam berhenti menjadi medan perang dan berubah menjadi tempat perlindungan, ruang di mana pikiran akhirnya bisa beristirahat, mengetahui bahwa ia telah melepaskan kekhawatiran yang tak berguna dan telah berlabuh pada realitas tak tergoyahkan dari kekuatan pilihannya sendiri. 3. Lingkaran kendali Stoa, pemisah benih ketenangan dari kebisingan malam. Salah satu prinsip paling dalam dan membebaskan dalam filsafat Stoa dan mungkin yang paling langsung dapat diterapkan untuk meredakan kecemasan di malam hari adalah konsep lingkaran kendali. Kerangka mental ini mengajak kita pada suatu tugas mendasar, membedakan dengan tepat antara apa yang sepenuhnya berada dalam kendali mutlak kita dan apa yang pada hakikatnya tidak. Dalam keheningan malam, ketika pikiran cenderung mengembara tanpa arah, memperbesar kekhawatiran, dan menciptakan skenario hipotetis yang mencuri tidur kita, perbedaan ini menjadi alat yang amat berharga, sebuah suar yang membimbing kita menuju ketenangan batin. Bayangkan hidup, kekhawatiran, dan energi Anda sebagai dua lingkaran konsentris. Visualisasikan sebuah lingkaran dalam yang paling kecil, mewakili segala hal yang berada dalam kendali langsung dan mutlak kita. Inilah kerajaan otonomi internal kita, domain di mana kitalah penguasa tunggal. Disinilah letak tindakan, persepsi, penilaian, keputusan, dan yang paling penting sikap kita terhadap berbagai keadaan. Di sini benih ketenangan kita yang sejati berada. Unsur-unsur yang dapat kita tabur, pelihara, dan olah dengan kehendak sadar kita adalah aspek unik keberadaan kita, di mana pengaruh kita total dan tak terbantahkan. Jika kita memilih kesabaran, memilih rasa syukur, memilih ketenangan, pilihan-pilihan itu sepenuhnya milik kita. Di dalam lingkaran inilah kekuatan transformatif kita berada. Sekarang visualisasikan sebuah lingkaran luar, jauh lebih luas, mencakup segala hal di luar itu. Ruang luas ini berisi beragam elemen yang, betapapun keras kita berusaha, tetap berada di luar kendali langsung kita. Di sini kita temukan pendapat orang lain tentang kita, kondisi cuaca hari ini, lalu lintas di jalan raya, kesehatan orang yang kita kasihi, peristiwa politik atau ekonomi global, masa lalu yang tak bisa diubah, dan masa depan yang tak pasti, bahkan tindakan serta reaksi orang lain. Mereka adalah suara-suara malam, badai eksternal, pasang surut tak terkendali yang dapat mengguncang pikiran kita jika kita biarkan perhatian terpusat padanya. Inilah kekhawatiran akan hal-hal yang tidak berada dalam kuasa langsung kita untuk ubah. Kecemasan di malam hari sering muncul dan tumbuh subur akibat kecenderungan kita untuk mengkhawatirkan hal-hal yang sepenuhnya berada di luar lingkaran kendali kita. Kita terus-menerus memikirkan apa yang telah terjadi dan tak dapat diulang, menyiksa diri dengan apa yang mungkin terjadi di masa depan, peristiwa yang berada di luar kemampuan kita untuk prediksi atau pengaruhi. Kita terkuras oleh kekhawatiran akan bagaimana kita dipersepsikan orang lain, suatu wilayah yang menurut definisi berada di luar kendali kita, atau kita terobsesi dengan hasil situasi yang akhirnya tak kita ketahui. Dengan kejernihan yang tajam, kaum Stoa mengajarkan bahwa menghabiskan energi mental berharga untuk kekhawatiran eksternal semacam itu tidak hanya sia-sia dan kontraproduktif, tetapi juga menjadi sumber frustrasi, kelelahan, dan kegelisahan tanpa akhir. Itu bagai berusaha menghentikan hujan dengan tangan kosong, usaha sia-sia yang hanya mendatangkan kelelahan. Kekhawatiran semacam ini tidak hanya tidak menyelesaikan apapun, tetapi juga membuat kita tidak mampu menghadapi dengan ketenangan dan efektivitas hal-hal yang sebenarnya dapat kita pengaruhi. Ini adalah gangguan mahal yang menjauhkan kita dari kedamaian sendiri. Sebaliknya, dengan memusatkan perhatian, energi, dan kemauan kita hanya pada apa yang berada dalam lingkaran kendali, kita mulai menabur benih ketenangan yang abadi dan mendalam. Alih-alih memerangi kegelapan malam atau melawan ketidakpastian hidup, kita fokus menyalakan cahaya internal kita sendiri. Pertanyaan kunci yang diajukan Stoa berulang-ulang adalah, apakah ini berada dalam kendali saya atau tidak? Jika jawabannya tidak, kebijaksanaan Stoa mendorong kita untuk melepaskannya, membebaskannya, melepas kebutuhan untuk mengendalikannya. Jika jawabannya iya, maka tugas kita adalah memusatkan energi untuk memengaruhi aspek tersebut dengan kebijaksanaan dan kebajikan.
kita dapat memilih cara kita menafsirkan peristiwa hari ini, bagaimana kita menanggapi tantangan yang muncul, dan pikiran apa yang kita izinkan tinggal dalam benak sebelum tidur. Kita bisa memilih untuk memupuk rasa syukur alih-alih kebencian, kesabaran daripada ketidaksabaran, pengertian menggantikan kekecewaan. Tindakan sadar membedakan ini memungkinkan kita melepaskan beban berat dari apa yang tak terkendali, membebaskan ruang mental yang luas untuk ketenangan dan kedamaian sejati. Ini seperti mengosongkan wadah penuh batu tak berguna, agar dapat mengisinya dengan air segar ketenangan. Mempraktikkan lingkaran kendali pada hakikatnya adalah tindakan otonomi mental. Ini adalah pengingat konstan, kuat, dan membebaskan bahwa meski kita tidak dapat mengendalikan dunia luar sepenuhnya, kita selalu tanpa kecuali memiliki kekuatan berdaulat untuk mengendalikan dunia batin kita. Kita memiliki kemampuan untuk memilih respons, sikap, dan perspektif kita. Kita dapat memilih ketenangan, alih-alih kegelisahan, kedamaian menggantikan kecemasan, bahkan ketika keheningan malam mengajak kita merenungkan luas dan ketidakterbatasan yang asing. Perbedaan ini setelah diinternalisasi menjadi alat yang berubah menjadi tempat perlindungan tak tertembus dari badai kecemasan malam, memungkinkan kita menemukan jangkar ketenangan yang sejati dalam diri sendiri. 4. Dikotomi kendali, melepaskan hal-hal yang tak terkendali, merangkul mimpi itu. Mari menyelami lebih dalam lagi lingkaran kendali ini. Kaum Stoa di awal ajarannya menekankan dengan sangat jelas sebuah prinsip kristal, dikotomi kendali. Sebuah pemisahan mendasar dan tak terbantahkan antara apa yang benar-benar berada di bawah pengaruh kita dan apa yang pada hakikatnya berada di luar domain kendali kita. Perbedaan ini bukan sekadar latihan intelektual belaka. Ia adalah alat praktis dan transformatif yang terungkap mutlak penting untuk melepaskan kecemasan di malam hari. Banyak, jika bukan semua, kesedihan dan insomnia persisten kita muncul justru dari ketidakmampuan kita melepaskan cengkeraman pada hal-hal yang pada dasarnya tak terkendali. Harapan kita yang sia-sia untuk memanipulasi takdir, memutarbalikkan keinginan orang lain, atau menulis ulang masa, pulalah yang menjebak kita dalam siklus kekhawatiran dan kerusuhan tiada henti. Bayangkan pikiran Anda sejenak sebagai sebuah taman. Jika Anda terus-menerus berusaha mengendalikan hujan yang turun dari langit, atau jumlah sinar matahari yang diterima oleh taman Anda, unsur-unsur yang secara inheren berada di luar pengaruh Anda akan merasakan frustrasi yang terus-menerus, kelelahan, dan pada akhirnya keputusasaan. Alam akan berjalan sesuai kodratnya, tanpa memedulikan keinginan atau usaha Anda. Namun sebaliknya, jika Anda fokus pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan, seperti rajin menyuburkan tanah dengan pupuk, memangkas tanaman dengan hati-hati, menyiram benih secara teratur, dan memilih spesies yang tepat untuk iklim Anda, maka taman Anda tidak hanya akan bertahan, tetapi akan berkembang dengan penuh vitalitas dan keindahan. Analogi ini sangatlah kuat. Pikiran kita adalah taman itu, dan kecemasan di malam hari adalah gulma yang tumbuh subur ketika kita terobsesi mencoba mengendalikan cuaca di luar, alih-alih merawat tanah kita sendiri di dalam. Seringkali kecemasan di malam hari tampak sebagai perjuangan sia-sia melawan hal-hal yang tak terelakkan dalam hidup. Kita khawatir secara obsesif tentang suara bising dari tetangga yang mengganggu keheningan yang kita idamkan, tentang ramalan cuaca untuk hari esok yang bisa mengacaukan rencana kita, atau tentang percakapan beberapa jam sebelumnya yang kita renungkan kata demi kata, gerak demi gerak, berharap kita telah bertindak atau berkata berbeda. Semua contoh ini dan banyak lagi adalah elemen-elemen yang menjadi perhatian kita, namun berdiam dengan kokoh di luar kapasitas kendali kita. Kebisingan itu telah atau sedang terjadi, dan kita tak dapat meredamnya hanya dengan pikiran. Cuaca adalah kekuatan alam. Percakapan itu telah berlalu, dan kita tak dapat menulis ulangnya. Bergosip tentang mereka bagai mencoba memutar kembali waktu atau mengubah arah angin hanya dengan kekuatan keinginan. Dengan pragmatisme yang teguh, kaum Stoa mengingatkan kita berulang kali. Kebebasan sejati dan kedamaian batin ditemukan dalam penerimaan yang tenang terhadap apa yang tak dapat kita ubah, dan dalam fokus energi yang tekun pada hal-hal yang dapat kita pengaruhi. Epictetus, salah satu guru besar Stoa, merangkumnya dengan singkat,
Beberapa hal bergantung pada kita dan yang lainnya tidak. Kebijaksanaan terletak pada mengetahui perbedaannya dan bertindak sesuai dengan itu. Ini adalah sebuah undangan menuju kerendahan hati, sebuah kebijaksanaan yang intelektual sekaligus praktis. Menerapkan dikotomi kendali pada kecemasan malam hari berarti melakukan inventarisasi mental sebelum berusaha terlelap. Jika sebuah pikiran mengganggu muncul, ajukan pertanyaan kunci padanya. Apakah yang kukhawatirkan ini berada dalam kendaliku? Jika jawabannya tidak, maka tugas seorang stoa adalah melepaskannya. Ini bukan berarti mengabaikan atau menekannya, tetapi mengenalinya, melabelinya sebagai sesuatu yang di luar kendali saya, lalu secara sadar melepaskan keterikatan emosional kita terhadap hasil atau kejadian tersebut. Ini adalah sebuah tindakan pembebasan internal. Kita bisa berkata pada diri sendiri, suara dari tetangga ini berada di luar kendaliku saat ini. Aku menerima kehadiranmu dan memilih untuk tidak membiarkannya mengganggu kedamaianku. Atau, apa yang terjadi hari ini di tempat kerja tak dapat kuubah lagi. Penilaianku terhadap hal itu, ya, aku memilih untuk menerimanya dan fokus pada istirahatku. Tindakan melepaskan hal yang tak dapat dikendalikan adalah sebuah keputusan yang sadar dan berulang. Pada awalnya, ini mungkin terasa seperti sebuah perjuangan, karena pikiran kita telah terbiasa untuk terus bergantung. Namun, dengan latihan yang konstan, ini akan menjadi kebiasaan, sifat kedua. Dengan melepas beban yang tak berguna ini, kita menciptakan ruang untuk ketenangan dan kelegaan mental. Ibarat menurunkan beban berat dari bau yang menghalangi kita untuk berdiri tegak. Energi yang sebelumnya terkuras untuk perlawanan yang sia-sia, kini dialihkan menuju istirahat yang mendalam dan memulihkan. Menganut dikotomi kendali juga berarti mengakui tanggung jawab pribadi kita atas kedamaian mental kita sendiri. Kita tidak dapat menyalahkan keadaan eksternal atas kecemasan kita jika kita menghabiskan energi untuk melawan hal-hal yang tak terkendali. Kedamaian kita tidak bergantung pada belas kasihan dunia luar. Ia adalah kapasitas kita untuk memilih kemana kita mengarahkan perhatian dan energi kita. Dengan menumbuhkan disiplin mental ini, malam berubah dari medan perang menjadi suaka. Kecemasan tidak menemukan tempat untuk menambatkan diri dalam perlawanan kita, pun mulai larut. Kita mengizinkan diri sendiri untuk merangkul mimpi, bukan sebagai pelarian dari kenyataan, tetapi sebagai konsekuensi alami dari pikiran yang telah menemukan keseimbangan dan kebebasan sejatinya dalam penerimaan. Dikotomi kendali bukanlah penyangkalan terhadap realitas. Ia adalah penegasan akan kekuatan pikiran kita untuk menemukan ketenangan, bahkan dalam keadaan yang paling menantang sekalipun. 5. Mempersiapkan pikiran untuk kedamaian malam. Premeditatio malorum atau perenungan sebelumnya tentang kesulitan, antisipasi terhadap kemungkinan terburuk, merupakan salah satu praktik paling tabah yang tampak berlawanan dengan intuisi, namun luar biasa kuat, khususnya sebagai alat untuk meredakan kecemasan di malam hari. Sepintas, mengajak pikiran merenungkan kemungkinan kesulitan sebelum tidur, seperti mengundang lebih banyak kekhawatiran. Namun sejatinya, tujuannya justru sebaliknya. Memvaksinasi pikiran terhadap gejolak dan gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh kejutan atau kegelisahan di malam hari, sehingga memupuk kedamaian dan ketangguhan yang mendalam. Pikiran yang cemas, terutama dalam heningnya malam, cenderung secara alami membayangkan skenario-skenario negatif. Premeditatio malorum tidak berusaha menekan kecenderungan ini, melainkan mengarahkannya secara sadar dan konstruktif. Alih-alih membiarkan pikiran melayang tak terkendali pada ketakutan samar yang membesar, praktik ini mengajak kita untuk dengan sengaja memvisualisasikan kesulitan atau ketidaknyamanan yang mungkin timbul, baik di malam itu maupun di esok hari, secara rasional. Namun ini bukan visualisasi yang dipenuhi kepanikan, melainkan persiapan yang tenang dan metodis. Tujuannya bukan menciptakan ketakutan, melainkan mengembangkan penerimaan dan kesiapan mental. Dengan merenungkan skenario kurang ideal secara sadar, misalnya malam tanpa tidur, suara tak terduga yang membangunkan, kekhawatiran yang kembali muncul, atau tantangan khusus yang harus dihadapi keesokan harinya, kita merampas daya kejutan mereka yang dapat membuat kita goyah. Dengan telah mempertimbangkan kemungkinan kesulitan dengan tenang, dampak emosionalnya akan jauh berkurang jika hal itu benar-benar terjadi. Ini ibarat vaksinasi mental. Dosis kecil
virus skenario negatif diperkenalkan, sehingga sistem kekebalan pikiran kita, ketahanan stoik, dapat mengembangkan antibodi dan menjadi lebih kuat. Bayangkan sebelum tidur, Anda meluangkan sejenak untuk membayangkan dengan tenang. Mungkin malam ini aku akan sulit tidur. Mungkin pikiranku akan mulai mengulang kekhawatiran tertentu. Mungkin ada suara tak terduga yang mengejutkanku. Atau mungkin besok aku akan menghadapi tantangan di tempat kerja. Dengan melakukan ini, Anda tidak sedang mengundangnya terjadi, melainkan mempersiapkan pikiran untuk kemungkinannya. Anda mencabut kekuatan ketidakstabilan dari kejutan tersebut. Anda membangun penyangga mental. Kunci premeditatio malorum terletak pada dua aspek penting. Pertama, penerimaan terhadap kemungkinan. Mengakui bahwa hidup tak terduga dan kesulitan adalah bagian tak terelakkan dari manusia. Kita tidak kebal terhadap kemunduran. Dengan menerima realitas ini, kita melepaskan perlawanan dan frustrasi tidak berguna yang muncul saat kita mengharapkan kesempurnaan yang tak kunjung datang. Kedua, fokus pada respons internal. Setelah memvisualisasikan kemungkinan kesulitan, praktik stoicisme mengajak kita untuk memikirkan bagaimana kita akan menanggapi situasi tersebut dari perspektif bijak dan rasional. Jika aku sulit tidur, bagaimana aku akan merespons? Mungkin dengan menerima insomnia, bangun dan membaca, atau berlatih meditasi rasa syukur. Jika sebuah kekhawatiran muncul, bagaimana aku mengatasinya? Dengan menyadari bahwa hal itu di luar kendali langsungku, atau dengan merencanakan tindakan nyata untuk keesokan hari, pendekatan terhadap respons internal kita, kapasitas untuk tetap tenang dan rasional, inilah yang memberdayakan. Visualisasi terkendali ini memungkinkan kita melatih ketahanan dalam lingkungan aman, yaitu pikiran kita, sebelum situasi nyata terjadi. Dengan mengantisipasi kesulitan dan respons stoiknya, kita melatih pikiran untuk tetap teguh menghadapi ketidakpastian. Beban emosional dari kejutan dan frustrasi pun berkurang. Saat kecemasan malam mencoba menyusup, kita sudah mempertimbangkan kemungkinan manifestasinya dan telah menyusun rencana respons mental. Premeditatio malorum bukanlah latihan pesimisme, melainkan realisme yang memberdayakan. Praktik ini membantu menumbuhkan pikiran yang tangguh dan adaptif, mampu menghadapi apapun tanpa kehilangan ketenangan. Dengan menerapkan praktik ini sebelum tidur, kita secara aktif mempersiapkan pikiran untuk kedamaian. Kita menyatakan bahwa jika malam membawa tantangan, kita siap menghadapinya dengan ketenangan dan nalar, tanpa terseret dalam pusaran kecemasan. Persiapan sadar ini memungkinkan kita melepaskan ketegangan akibat ekspektasi dan menyambut malam dengan pikiran lebih tenang, mengetahui kita telah berusaha memperkuat ketahanan batin, dan membiarkan tidur datang sebagai istirahat yang disambut bagi jiwa yang siap. 6. Seni prosoches, luangkan momen ini sebelum terlelap. Di inti filsafat Stoa, serta sebagai alat penting untuk meredakan kecemasan di malam hari, terdapat konsep prosoches. Meski kerap diterjemahkan sekadar sebagai perhatian atau kepedulian penuh, maknanya dalam konteks stoik jauh lebih mendalam. Ini merupakan kesadaran yang terus-menerus dan waspada terhadap pikiran serta jiwa. Sebuah pengawasan tanpa jeda atas pikiran, penilaian, dan tindakan kita, memastikan semuanya selaras dengan akal sehat dan kebajikan. Saat diterapkan pada waktu tidur, prosoches menjadi seni untuk mengokohkan pikiran dalam momen kini, melepaskannya dari belenggu masa lalu, dan kekhawatiran akan masa depan yang kerap merampas tidur kita. Kegelisahan di malam hari sebagian besar adalah hasil dari pikiran yang mengembara, pikiran yang bergantung pada kesalahan hari ini, menyesali hal yang tak lagi dapat diubah, atau membayangkan masa depan yang penuh ketidakpastian, membayangkan berbagai kemungkinan buruk. Dalam gelapnya malam, tanpa gangguan aktivitas siang, kecenderungan ini makin menguat. Kaum Stoa paham bahwa satu-satunya momen yang benar-benar berada dalam kendali kita adalah saat ini. Masa lalu telah terjadi sementara masa depan belum tiba. Berusaha tinggal di salah satu ranah itu adalah resep untuk penderitaan dan pada akhirnya insomnia. Praktik prosoches sebelum tidur mengajak kita untuk mengalihkan fokus dari masa lalu, menuju sensasi dan realitas langsung tubuh serta lingkungan sekitar.
Alih-alih membiarkan pikiran melompat dari satu kekhawatiran ke kekhawatiran lain, kita bimbing dengan lembut namun tegas menuju momen sekarang. Ini bukan penyangkalan atas kekhawatiran, melainkan pengakuan bahwa mengkhawatirkan hal yang tidak hadir di sini dan saat ini adalah sia-sia dan tak efektif. Lalu, bagaimana menerapkan Pro-Soces dalam praktik malam hari? Pertama, saat Anda berbaring untuk tidur, luangkan beberapa saat untuk merasakan tubuh Anda. Rasakan berat kepala di atas bantal, tekanan punggung di atas kasur, ringannya anggota tubuh. Beri perhatian pada napas Anda, cara udara masuk dan keluar, dengan lembut mengangkat dan menurunkan perut. Jangan mencoba mengubah apapun, cukup amati. Pengamatan sederhana ini mengikat pikiran pada sensasi fisik saat ini, melepaskannya dari narasi mental yang cemas. Kedua, amati pikiran tanpa menghakimi. Saat kekhawatiran akan hari ini atau antisipasi untuk esok muncul, akui saja. Jangan diabaikan, jangan dilawan. Katakan dalam hati, oh ada pikiran tentang X. Lalu dengan lembut alihkan perhatian kembali pada napas atau sensasi tubuh. Kaum Stoa tahu bahwa berusaha menekan pikiran justru sering membuatnya makin kuat. Pro-Soces mengajarkan kita untuk mengalihkan fokus perhatian, untuk secara sadar memilih di mana kita menempatkannya. Pikiran memudar bukan karena kita menekannya, tapi karena kita menarik energi perhatian darinya. Ketiga, identifikasi apa yang sedang terjadi. Kendalikan momen yang benar-benar ada dalam genggaman Anda. Saat berbaring di tempat tidur, apa yang bisa Anda kendalikan? Anda bisa mengendalikan sikap Anda menghadapi malam, keputusan Anda untuk berusaha rileks, pilihan Anda dalam menanggapi suara atau sensasi apapun. Anda tidak bisa mengontrol berapa lama Anda tidur, atau apakah kecemasan akan mengetuk lagi, tapi Anda bisa mengendalikan respons Anda saat ini terhadap kemungkinan itu. Tindakan kebijaksanaan stoik ini memperkuat rasa keagenan dan pemberdayaan diri. Pro-Soces adalah pengawasan aktif dan sadar. Ini adalah disiplin yang kita latih untuk menjadi penjaga pikiran sendiri, memastikannya tidak berubah menjadi penjara kekhawatiran. Dengan mempraktikkan perhatian pada masa kini sebelum tidur, kita membangun pelindung terhadap serangan kecemasan. Kita menciptakan ruang mental di mana kebisingan masa lalu dan masa depan diredam, memungkinkan ketenangan momen ini berkuasa. Praktik ini tidak hanya mempermudah datangnya tidur, tetapi juga melatih kita untuk lebih hadir dan kurang reaktif dalam keseharian. Saat terlelap, pikiran memasuki keadaan rentan. Pro-Soces memungkinkan kita melakukannya dari tempat kekuatan dan kesadaran, mengetahui bahwa kita telah berusaha sebaik mungkin untuk menyelaraskan pikiran dengan nalar dan realitas hadiah saat ini. Seni untuk kembali, lagi dan lagi, pada ketenangan mendasar di sini dan saat ini. Satu-satunya tempat di mana kedamaian sejati berdiam, dan di mana tidur nyenyak menunggu kita dengan tangan terbuka. 7. Cinta, amor fati, cinta takdir dan ketenangan istirahat. Konsep stoik tentang amor fati, yang berarti mencintai takdir, merupakan salah satu gagasan paling dalam dan membebaskan yang bisa kita terapkan pada pengalaman malam untuk melepas kecemasan. Ini bukan tentang penerimaan pasif atau menyerah begitu saja, melainkan sebuah penerimaan aktif, penyambutan, dan penghargaan mendalam terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, baik yang kita anggap positif maupun negatif. Di malam hari, amor fati mengajak kita untuk mencintai realitas kita yang sedang beristirahat apa adanya, membebaskan diri dari ekspektasi kaku dan kefrustrasian yang muncul ketika malam tak berjalan sesuai keinginan. Seringkali kecemasan malam justru dipicu oleh perlawanan terhadap realitas tersebut. Kita menginginkan tidur dengan cara tertentu, dalam durasi tertentu, tanpa terbangun, tanpa pikiran mengganggu. Ketika kenyataan tak sesuai harapan, sulit tidur, terbangun tengah malam, atau pikiran mulai berputar, reaksi pertama kita biasanya adalah frustrasi, penolakan, perlawanan. Dan justru perlawanan dalam diri inilah yang memperkuat kecemasan dan menjauhkan kita dari tidur yang kita idamkan.
Amor Fati menawarkan jalan lain yang radikal. Alih-alih melawan malam, bagaimana jika kita merangkulnya sepenuhnya? Jika tidur tak kunjung datang, daripada marah dan menyalahkan diri, kita bisa melatih Amor Fati dengan berkata, inilah malam ini, apa adanya. Aku terima momen ini, bahkan dengan kegelisahannya sebagai bagian dari takdirku. Ini bukan bentuk kepasifan atau ketidakbahagiaan, melainkan pengakuan bahwa realitas saat ini tak bisa diubah, dan kedamaian kita bergantung pada cara kita menyikapinya. Bayangkan, insomnia yang bagi banyak orang menjadi sumber penderitaan. Bagi penganut stoik yang mempraktikkan Amor Fati, justru bisa menjadi kesempatan untuk melatih kesabaran, membaca buku, bermeditasi, atau merenung tanpa gangguan dari kesibukan siang sebagai cara menguatkan pikiran menghadapi ketidaknyamanan. Saat terbangun di tengah malam, alih-alih mengutuknya, kita bisa berkata, inilah malam ini. Tidak ada yang seharusnya berbeda. Mungkin ini saatnya untuk refleksi tenang, melatih rasa syukur, atau sekadar mengamati napas. Kunci dari Amor Fati di malam hari terletak pada penerimaan akan ketidaksempurnaan. Tidak akan ada malam yang sempurna. Selalu akan ada suara, pikiran, atau gangguan. Amor Fati membebaskan kita dari tirani kesempurnaan. Kita diajak melihat nilai di setiap momen, bahkan dalam kegelisahan. Malam tanpa tidur bisa menjadi kesempatan untuk introspeksi, menguatkan ketahanan mental, melatih kesabaran, dan berserah diri pada realitas, berhenti melawan apa yang ada. Penyerahan diri semacam ini bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang luar biasa. Ini tentang menyadari bahwa kita tak selalu bisa mengendalikan keadaan, tapi selalu bisa mengendalikan sikap kita terhadapnya. Dengan melatih Amor Fati sebelum tidur, kita melatih pikiran untuk merangkul sepenuhnya pengalaman malam kita, apapun bentuknya. Jika tidur datang dengan cepat dan lelap, kita mencintainya. Jika malam terasa gelisah dan pikiran aktif, kita pun mencintainya, karena itulah yang terjadi. Praktik ini melepaskan kita dari siklus ekspektasi, frustrasi, dan kecemasan. Kita mengikat diri pada realitas saat ini, menghilangkan kebutuhan akan malam yang sempurna. Penerimaan mendalam ini bukanlah kepasifan, melainkan sebuah pelepasan yang aktif. Dengan mencintai takdir malam kita, kita memupuk ketenangan batin yang tak tergoyahkan, yang tidak bergantung pada kondisi luar. Kita tak butuh malam sempurna untuk merasakan damai. Kita menemukan kedamaian justru dalam menerima ketidaksempurnaannya. Inilah fondasi ketenangan yang benar-benar tabah. Sebuah tidur yang datang bukan karena kita memaksanya, tapi karena kita telah melepas perlawanan dan menikmati malam secara utuh, dengan pikiran tenang dan hati yang mencintai segala yang ada. Amor Fati memungkinkan kita menyerahkan diri untuk beristirahat dengan keyakinan penuh, sadar bahwa kita selaras dengan aliran kehidupan, bahkan dalam keheningan dan misteri malam. 8. Kekuatan batin sebagai pelindung dari kecemasan malam dalam leksikon Stoa. Konsep apatheia seringkali disalahpahami sebagai sikap apatis atau ketiadaan emosi. Namun, makna sesungguhnya jauh lebih dalam dan penting. Apatheia merujuk pada kondisi ketenangan dan kedamaian pikiran, terbebas dari gangguan yang ditimbulkan oleh emosi irasional atau hasrat yang tak terkendali. Jauh dari tidak berperasaan, apatheia justru merupakan kekuatan batin yang memampukan kita untuk merasakan emosi tanpa terbawa olehnya, tetap mempertahankan nalar dan ketenangan, bahkan dalam situasi yang paling menantang. Dalam konteks kecemasan malam, apatheia berperan sebagai perisai tak tertembus yang melindungi kita dari badai kekhawatiran yang sering melanda di kala malam. Kecemasan malam secara definisi adalah keadaan gangguan emosional. Ia berupa ketakutan, kegelisahan, atau stres yang tak terkendali yang menghalangi kita untuk mencapai ketenangan yang diperlukan untuk tidur. Pikiran cenderung terpaku pada sensasi tubuh dan kegelisahan, memperbesarnya hingga akhirnya menguasai keadaan internal kita. Apatheia menawarkan alternatif yang radikal, kemampuan untuk mengamati sensasi dan pikiran ini tanpa dikuasai olehnya. Inilah kemampuan untuk menjaga ketenangan dalam pertimbangan, bahkan ketika tubuh atau pikiran merasakan ketidaknyamanan akibat kecemasan. Bagi penganut Stoa, kunci mencapai apatheia bukanlah menekan emosi, hal itu mustahil dan berbahaya, melainkan mengubah hubungan kita dengan emosi tersebut.
Kita menyadari bahwa emosi adalah respons alami, namun kita juga paham bahwa persepsi dan penilaian kitalah terhadap peristiwa serta emosi itu sendiri yang mengubahnya menjadi hasrat yang mengganggu. Misalnya, jika kita menganggap insomnia sebagai bencana, kecemasan akan melonjak. Namun jika kita memandangnya sekadar sebagai kenyataan sesaat, respons emosional kita akan jauh berbeda. Melatih apatheia sebelum tidur melibatkan pengamatan tanpa penghakiman. Ketika muncul perasaan cemas, detak jantung meningkat, atau otot menegang, alih-alih bereaksi dengan frustrasi atau ketakutan, kita mengamatinya dengan sikap penasaran yang menjaga jarak. Kita sadar, ini perasaan cemas di dada, atau ini pikiran berulang tentang besok. Kita tidak melawan, tidak menyalahkannya, kita hanya menyadarinya. Mengenali persepsi irasional, kecemasan seringkali dibangun dari penilaian yang berlebihan atau keliru. Apatheia mendorong kita untuk mempertanyakan validitas persepsi tersebut. Benarkah dunia akan kiamat jika aku tidak tidur semalam? Apakah kekhawatiran ini benar-benar sebegitu mendesak dan menakutkan? Dengan menggunakan nalar, kita mengurangi daya dari persepsi-persepsi ini. Jarak emosional apatheia memungkinkan kita menciptakan jarak antara diri sejati, nalar, dan emosi. Kita bukanlah emosi kita adalah makhluk yang mampu memilih cara menanggapinya. Saat kecemasan datang, alih-alih berkata, "Aku cemas," kita bisa berkata, "Aku sedang merasakan kecemasan." Perbedaan linguistik yang halus ini memperkuat jarak dan mengembalikan kendali kepada kita. Fokus pada yang bisa dikendalikan. Dengan menjaga kekuatan batin ini, apatheia memungkinkan kita mengarahkan energi pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Respons kita terhadap kecemasan saat ini. Daripada terpuruk dalam masalah, kita dapat memilih untuk melakukan teknik pernapasan, refleksi stoik, atau sekadar menerima keadaan apa adanya. Apatheia bukan berarti kita tak akan pernah merasakan kecemasan. Ia berarti ketika kecemasan datang, kita tidak membiarkan diri terseret olehnya. Kita tetap bagai mercusuar yang teguh di tengah badai, tenang menghadapi kesulitan internal, menjaga pikiran jernih saat tubuh dan pikiran gelisah. Kekuatan batin inilah yang memampukan kita untuk mengarungi gelombang kecemasan malam tanpa tenggelam. Dengan melatih apatheia, kita membangun perisai psikologis yang melindungi kita dari reaktivitas emosional. Malam tidak lagi menjadi medan pertempuran tempat emosi mendominasi, melainkan ruang untuk melatih penguasaan diri. Kecemasan malam, kehilangan pijakan dalam perlawanan atau identifikasi kita pun mulai mereda. Pada akhirnya, ketenangan alami dari pikiran yang terlatih dan kuat akan menang, membuka jalan bagi tidur yang nyenyak serta kedamaian batin yang tulus. 9. Ringkasnya hidup dan urgensi ketenangan malam. Dalam filsafat Stoa, ada satu tema yang terus berulang dan sangat kuat, perenungan akan betapa singkatnya kehidupan dan terbatasnya waktu kita. Jauh dari menjadi renungan pesimis, pengingat ini, yang dikenal sebagai memento mori, ingat bahwa engkau akan mati, justru punya tujuan yang membebaskan dan memotivasi. Ia mendorong kita untuk menghargai setiap detik dan hidup dengan penuh arti serta kebijaksanaan. Dalam konteks kecemasan di malam hari, refleksi ini mendapat urgensi tersendiri. Jika waktu kita memang terbatas, mengapa harus dihabiskan dengan menyia-nyiakan jam-jam yang seharusnya dipakai untuk istirahat dan pemulihan, hanya untuk dirundung kekhawatiran tak berguna dan kegelisahan yang membuat kita terjaga? Filsafat Stoa mengajak kita memandang ketenangan malam sebagai kebutuhan mendasar, bukan kemewahan. Kecemasan di malam hari tidak hanya mencuri tidur kita, tetapi juga mengurangi kualitas hidup yang seharusnya kita rasakan. Malam tanpa tidur bukan sekadar malam tanpa istirahat. Itu adalah malam yang dijalani dalam kesedihan, dalam perlawanan terhadap kenyataan, dalam penolakan akan apa yang ada. Jika hidup ini singkat, maka setiap jam begitu berharga. Setiap detik yang damai, setiap saat tidur nyenyak adalah sumber daya berharga yang tak boleh direnggut oleh kecemasan. Kaum Stoa mengajarkan, anggaplah hari yang telah berakhir dan malam yang baru dimulai sebagai kehidupan kecil yang punya awal dan akhir. Setiap hari adalah kesempatan untuk hidup secara luhur. Setiap malam adalah kesempatan untuk beristirahat dengan layak. Menghabiskan malam untuk cemas berarti menyia-nyiakan sebagian dari kehidupan kecil itu.
Tak ada waktu untuk penderitaan yang kita ciptakan sendiri. Renungan tentang singkatnya hidup membawa kita pada penghargaan baru akan waktu. Jika masa depan tak pasti dan masa lalu telah pergi, satu-satunya yang sungguh kita miliki adalah saat ini. Dan saat ini, pada akhirnya, adalah kesempatan untuk mempersiapkan pikiran agar tenang. Khawatir akan masa depan berarti berusaha menjalani hidup yang belum ada, merampas vitalitas hidup yang sedang kita jalani. Bagaimana refleksi ini membantu menciptakan ketenangan malam? Ia memberi rasa urgensi untuk meraih kedamaian. Jika kita sadar waktu kita terbatas, kita akan lebih enggan membiarkan kecemasan mencuri momen istirahat yang berharga. Urgensi ini bukan kepanikan, melainkan penilaian tegas. Saya tidak punya waktu untuk ini. Bisa kita katakan pada diri sendiri saat gelisah datang, bukan karena waktu fisik kita kurang, tetapi karena kita tak mau menghabiskan hidup hanya untuk khawatir. Mendekat pada intinya, kesadaran akan batas hidup membantu kita menata ulang prioritas. Apakah kekhawatiran yang membuat saya terbangun ini benar-benar penting? Atau jangan-jangan saya membesar-besarkan hal sepele dalam skema besar kehidupan? Perspektif kosmik inilah yang akan kita gali lebih dalam di pelajaran selanjutnya, yang membantu melihat kecemasan kita dalam proporsinya yang sebenarnya. Menghargai istirahat, menyadari singkatnya hidup membuat kita memandang tidur bukan sekadar kebutuhan biologis, melainkan anugerah, kesempatan untuk pembaruan dan persiapan menjalani kehidupan kecil esok hari dengan energi dan tujuan. Setiap momen tidur adalah investasi dalam vitalitas kita. Pembebasan dari masa depan yang tak pasti. Jika masa depan tidak pasti dan hidup kita hanya sementara, apa gunanya terbebani oleh peristiwa yang mungkin tak pernah terjadi atau yang, jika terjadi, tak bisa kita kendalikan? Kesadaran ini mendorong kita melepas kontrol atas masa depan dan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Sikap dan ketenangan kita di saat ini. Ini bukan undangan untuk pasrah, tetapi ajakan untuk hidup dengan baik dan tenang. Sepenuhnya sadar bahwa setiap malam adalah bagian dari hidup kita, dan kitalah yang berkuasa menjadikannya malam yang damai, bukan malam penyiksaan. Dengan mengadopsi perspektif Stoa ini, kita menjadi lebih sengaja dalam mengejar ketenangan malam. Kita paham, istirahat bukan hanya kebutuhan fisik, melainkan keputusan sadar untuk menghargai waktu yang diberikan, mendedikasikan kegelapan untuk memperbarui tubuh dan pikiran, mempersiapkan kita menyambut hari baru dengan kekuatan dan ketenangan. Singkatnya, hidup mengajarkan, waktu terlalu berharga untuk dihabiskan dengan cemas. 10. Perspektif kosmik, mengubah ukuran kecemasan di bawah bintang-bintang. Perspektif kosmik, yang juga dikenal sebagai pandangan dari atas mindons atau perspektif jiwa, merupakan salah satu praktik paling menenangkan dan mendalam yang ditawarkan filsafat kepada kita dengan sikap tabah. Praktik ini mengajak kita untuk memvisualisasikan kekhawatiran serta keberadaan kita dalam skala yang luas dan universal. Seakan-akan kita terangkat di atas bumi dan mengamati segala peristiwa dari angkasa atau dari keluasannya waktu. Saat kecemasan malam menyelimuti kita dengan pelukan yang menyesakan, memperbesar setiap detail kecil dan ketakutan, perspektif ini memungkinkan kita mengubah ukuran perhatian dan mengingat kembali ketidakberartian yang sesungguhnya di tengah skema kosmos yang maha luas. Kecemasan di malam hari seringkali adalah produk dari penglihatan tunnel, di mana pikiran kita terfokus secara obsesif pada satu masalah, satu perhatian, atau skenario yang ditakuti, hingga mengabaikan segalanya. Hal ini membuat masalah terasa begitu besar dan mendesak. Kita merasa seperti pusat alam semesta dari segala persoalan, dan beban personal inilah yang mencuri tidur kita. Perspektif kosmik ala Stoa menjadi penawar langsung bagi miopia mental ini. Bayangkan Anda berbaring di tempat tidur dan kecemasan mulai muncul. Mungkin tentang interaksi sosial kecil hari ini, surel yang harus dikirim, atau kesalahan yang Anda buat. Alih-alih membiarkan kekhawatiran itu mengonsumsi, latihan perspektif kosmik mengajak Anda mengangkat pikiran.
Bayangkan diri Anda meninggalkan kamar, rumah, kota, dan negara. Terus naik sambil mengamati benua, samudra, hingga bumi tampak seperti bola biru kecil yang berputar di ruang tak terbatas. Lihatlah alam semesta yang terbentang, bintang, galaksi, nebula, serta keluasan waktu geologis dan kosmik. Dari sudut pandang ini, seberapa berat kekhawatiran awal Anda? Seberapa signifikan dibandingkan skala semesta? Sebagian besar kecemasan malam kita yang terasa raksasa dalam kegelapan kamar direduksi menjadi sekadar titik debu dalam perspektif kosmik. Perbincangan dengan rekan kerja, ketidaknyamanan finansial kecil, tugas yang tertunda, semuanya mengecil, menemukan proporsi sejatinya yang amat kecil. Manfaat menerapkan perspektif kosmik untuk melepaskan kecemasan malam terletak pada 1. Pengurangan ego. Kecemasan seringkali bersifat egosentris, terpusat pada masalah diri, keinginan, dan frustrasi pribadi. Pandangan dari atas mengingatkan betapa kecilnya kita di alam semesta, dan justru itulah yang membebaskan. Kita belajar melepas beban pentingnya diri dan menyadari bahwa kita bukan pusat alam semesta, juga bahwa masalah kita bukan satu-satunya realitas. 2. Hilangnya kekuatan kekhawatiran. Dengan memandang kecemasan sebagai sesuatu yang kecil dalam kebesaran semesta, kita mencabut kekuatannya untuk membanjiri kita. Yang semula terasa seperti gunung tak tertaklukkan, berubah menjadi bukit kecil. 3. Mendorong penerimaan. Dari perspektif ini, ketidakkekalan segala hal menjadi jelas. Segalanya berubah, bersifat sementara, termasuk hidup kita, dan tentu saja kekhawatiran kita. Hal ini mendorong penerimaan yang mendalam terhadap realitas. 4. Menghubungkan dengan akal universal. Kaum Stoa percaya pada logos, atau akal budi universal yang meresapi kosmos. Dengan mengangkat diri secara mental, kita terhubung dengan nalar yang lebih tinggi ini, yang memungkinkan kita melihat logika dan keteraturan alam semesta, bahkan di tengah kekacauan hidup. Ini menciptakan rasa aman dan rasa memiliki. 5. Mengembangkan ketenangan. Dengan mengubah ukuran kekhawatiran dan merasa menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, pikiran menemukan pijakan dalam keluasan. Hal ini memungkinkan kita melepaskan ketegangan dan menemukan ketenangan. Kekhawatiran larut dalam ruang yang luas, bagaikan uap yang menyatu di udara. Praktik perspektif kosmik sebelum tidur adalah sebuah tindakan ekspansi mental. Ini adalah cara untuk mengingatkan bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dan bahwa kesulitan kita, meski nyata, bukanlah akhir segalanya. Ketika kita membenamkan diri dalam keluasan kosmos, kecemasan menyusut ke skala yang semestinya, memungkinkan kita melepaskan cengkeramannya dan menyerahkan diri untuk beristirahat dengan pikiran yang telah menemukan keseimbangan dalam kebenaran. Betapa kecilnya diri dan betapa besarnya semesta. Ini adalah meditasi kuat yang membantu menempatkan segalanya dalam perspektif, melepas beban kekhawatiran, dan menemukan ketenangan di bawah selimut bintang yang melindungi. 11. Makna kebajikan di tengah kegelapan, menuntun pikiran menuju kesejahteraan. Filsafat Stoa bukan sekadar kumpulan teknik untuk mengatur emosi. Ia pada hakikatnya adalah sebuah pandangan hidup yang berpusat pada kebajikan. Bagi penganut Stoa, kebajikan, kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan kesederhanaan bukan cita-cita moral belaka, melainkan satu-satunya kebaikan sejati serta sumber eudaimonia, kehidupan yang bermakna dan baik. Menerapkan prinsip ini dalam pengalaman kita di malam hari sangat penting untuk melepaskan kecemasan, sebab ia mengajak kita mengarahkan pikiran pada hal yang pada dasarnya baik dan dapat kita kendalikan. Kebajikan kita sendiri, bahkan dalam gelap dan hening, di mana kekhawatiran kerap muncul. Kecemasan malam seringkali menyedot perhatian kita pada hal-hal di luar kebajikan kita. Hasil akhir, pendapat orang, peristiwa masa lalu atau masa depan, serta pemenuhan keinginan eksternal. Dengan merenungkan hal-hal ini, pikiran kita melayang dari apa yang sesungguhnya penting dan terjerat dalam hal-hal yang tak dapat kita kendalikan. Ajaran Stoa di sini sungguh radikal. Sumber kedamaian sejati kita bukanlah terletak pada situasi tanpa masalah atau terpenuhinya keinginan dari luar, melainkan pada kemampuan kita untuk hidup secara bajik, terlepas dari keadaan. Di kegelapan malam, saat dunia luar senyap, pikiran kita bisa menjadi pusaran yang menyiksa,
menyalahkan diri untuk kesalahan masa lalu, atau mengantisipasi tantangan depan dengan rasa takut. Alih-alih menyerah, kebajikan ala Stoa menawarkan kita penuntun arah. Pertanyaan yang harus kita ajukan adalah, apakah saya bertindak dengan bijaksana, adil, berani, dan sederhana hari ini? Apakah saya siap melakukannya besok? Jika jawaban kita ya, atau setidaknya kita telah berusaha maksimal, maka tak ada ruang untuk cemas. Jika belum, malam hari menjadi kesempatan untuk refleksi dan komitmen perbaikan. Bagaimana cara menerapkan nilai kebajikan untuk ketenangan malam? Lakukan pemeriksaan hari dalam terang kebajikan. Sebelum tidur, luangkan sejenak meninjau hari itu, bukan dari sudut keberhasilan atau kegagalan eksternal, tetapi dari bagaimana kita menjalankan kebajikan utama. Apakah saya bijaksana dalam mengambil keputusan? Apakah saya bertindak adil kepada orang lain? Apakah saya menunjukkan keberanian menghadapi tantangan? Apakah saya berlatih pengendalian diri dalam keinginan dan reaksi? Pemeriksaan diri ini bukan untuk menyiksa diri, melainkan untuk tumbuh dan belajar. Jika kita menemukan area di mana kita bisa bertindak lebih bajik, terima dengan lapang dan buat tekad batin untuk memperbaiki diri ke depan. Fokuslah pada niat, bukan hasil. Kaum Stoa menekankan bahwa kita hanya bisa mengendalikan niat dan upaya kita yang bajik, bukan hasil akhirnya. Kecemasan malam sering terpaku pada hasil. Akankah saya dapat promosi? Akankah masalah ini selesai? Dengan mengalihkan perhatian pada kebajikan dalam tindakan kita, saya bekerja dengan tekun dan jujur. Saya bertindak berintegritas. Kita melepas beban hasil yang tak terkendali. Kebajikan sebagai perlindungan. Saat kecemasan menyerang dengan kekhawatiran akan masa depan yang tak pasti, ingatlah, selama saya bertindak baji, sisanya ada di luar kendali saya dan tak perlu saya risaukan. Kebajikan adalah satu-satunya kebaikan yang sepenuhnya milik kita, yang tak dapat dirampas oleh keadaan luar. Ia adalah benteng tak tergoyahkan. Kesadaran ini sungguh menenangkan. Pencarian keunggulan batin. Hidup yang bajik adalah perjalanan berkelanjutan, bukan tujuan. Malam adalah waktu untuk memperbarui komitmen pada perjalanan itu. Dengan mengarahkan pikiran pada pencarian internal akan keunggulan, kita beralih dari kekhawatiran eksternal dan memusatkan perhatian pada tujuan yang secara hakiki, damai dan bermakna. Praktik kebajikan sebelum tidur adalah cara menyelaraskan pikiran dengan apa yang benar-benar baik dan abadi, memungkinkan kita tidur dengan hati nurani bersih, mengetahui kita telah berusaha maksimal hari ini, dan berkomitmen untuk terus melakukannya. Kecemasan tak punya tempat berpijak ketika pikiran kita telah berakar kokoh pada kebajikan. Alih-alih memikirkan apa yang mungkin salah, kita fokus pada bagaimana kita dapat hidup baik, terlepas dari apapun yang terjadi. Orientasi pada kesejahteraan intrinsik yang lahir dari kebajikan adalah penangkal ampuh bagi kegelisahan malam, membuka jalan bagi tidur nyenyak dan ketenangan pikiran. 12. Ketabahan yang kokoh dalam menyongsong malam yang penuh ketidaktentuan. Bagaimana cara mengatasi rasa takut akan hari esok? Pada hakikatnya, hidup memang tidak pasti, dan ketidakpastian ini kerap menghampiri, terutama dalam heningnya malam, di mana masa depan beserta segala kemungkinan tak terjangkau bisa menjadi sumber kegelisahan yang mendalam. Rasa takut akan esok hari, apapun yang dibawanya, entah kebaikan atau keburukan, termasuk tantangan yang harus dihadapi, adalah salah satu pemicu utama kecemasan di malam hari dan sulit tidur. Filsafat Stoa dengan penekanannya pada daya tahan dan kekuatan batin menawarkan seperangkat alat untuk menghadapi ketidakpastian ini dengan tenang dan berani, melepaskan ketakutan yang menghalangi kita dari istirahat. Bagi para penganut Stoa, ketahanan bukan sekadar kemampuan untuk bangkit setelah jatuh. Ia adalah kemampuan untuk menjaga ketenangan dan pikiran jernih dalam menghadapi situasi apapun, dengan kesadaran bahwa kedamaian kita tidak ditentukan oleh peristiwa luar, melainkan oleh respons batin kita terhadapnya. Kita tidak dapat mengendalikan apa yang akan terjadi besok, tapi kita bisa mengendalikan cara kita mempersiapkan mental dan bagaimana kita memilih untuk menyikapinya. Kekhawatiran akan hari esok pada dasarnya adalah perhatian kita terhadap hal-hal yang berada di luar kendali kita, masa depan. Stoa mengajarkan bahwa masa depan secara definisi belum ada. Mengkhawatirkannya berarti menderita dua kali,
sekali dalam imajinasi, dan mungkin sekali lagi dalam kenyataan. Jika yang kita takuti benar-benar terjadi, dan yang penting sebagian besar kecemasan kita tentang masa depan tak pernah menjadi kenyataan, atau jika pun terjadi, seringkali sangat berbeda dari yang kita bayangkan. Ketahanan ala Stoa mengajak kita untuk melepaskan beban yang tidak berguna ini. Lantas, bagaimana kita memupuk ketahanan stoik untuk melawan ketakutan akan esok dan meraih ketenangan di malam hari? Fokuslah pada saat ini, praktik prosoci. Cara paling langsung untuk melawan ketakutan akan besok adalah dengan mengakar kuat pada saat ini. Esok belum tiba, yang kita miliki hanyalah momen saat ini. Dengan mengarahkan perhatian pada apa yang bisa kita lakukan sekarang, bernapas dalam, merilekskan tubuh, membaca buku, atau merenung tentang hari ini sambil mengambil pelajaran darinya, kita merebut kembali kekuatan dari cemas yang mengantisipasi hal buruk. Ketahanan dimulai dari kemampuan menjaga pikiran tetap berada di tempat di mana ia memiliki kuasa. Saat ini, persiapan bukan kekhawatiran. Stoa membedakan antara khawatir, merenung tanpa kendali, dan persiapan, melakukan apa yang ada dalam kuasa kita. Jika ada hal konkret yang bisa disiapkan untuk besok, seperti menyiapkan pakaian atau membuat daftar tugas, lakukan dengan tenang sebelum tidur. Setelah selesai, lepaskan kekhawatiran. Jika tak ada yang bisa dilakukan, persiapan itu berupa penguatan pikiran dan penerimaan akan ketidakpastian. Penerimaan itu sendiri adalah bentuk persiapan, penerimaan akan kefanaan. Stoicisme mengajarkan bahwa segala sesuatu dalam hidup bersifat sementara dan terus berubah. Besok tidak akan sama seperti hari ini, dan itulah yang konstan. Perlawanan terhadap perubahan atau pencarian kepastian mutlak justru menjadi sumber kecemasan. Ketahanan lahir dari penerimaan akan ketidakkekalan dan keyakinan pada kemampuan kita beradaptasi dengan apapun yang datang. Percayalah pada nalar dan kebajikan. Kaum Stoa yakin bahwa apapun yang terjadi esok, kita selalu punya kemampuan untuk merespons dengan nalar, kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan kesederhanaan. Kebajikan adalah senjata kita yang tak tergoyahkan. Jika kita percaya bahwa kita mampu menghadapi apapun yang hidup berikan dengan integritas dan rasionalitas, ketakutan akan masa depan akan menyusut drastis. Rasa takut terhadap kesulitan berkurang ketika kita sadar bahwa kita bisa menghadapinya dengan cara yang terhormat. Tegaskan dikotomi kendali. Sebelum tidur, jika ketakutan akan esok muncul, ingatlah, apa yang ada dalam kendali saya? Bisakah saya mengendalikan peristiwa besok? Tidak. Bisakah saya mengendalikan sikap dan respons saya terhadap peristiwa itu? Ya, penegasan ini mengembalikan kekuatan pada diri Anda dan membebaskan Anda dari penderitaan akan hal-hal yang tak bisa dikendalikan. Ketahanan stoik memungkinkan kita pergi ke tempat tidur dengan keyakinan tenang bahwa kita telah dilengkapi untuk menghadapi apapun yang terjadi esok. Bukan karena kita mengendalikan masa depan, tetapi karena kita mengendalikan diri sendiri. Kita melepaskan kebutuhan untuk tahu segalanya, kebutuhan untuk mengatur segalanya, dan kita menyambut malam dengan ketenangan yang lahir dari keyakinan. Kekuatan kita terletak pada kemampuan memilih respons kita, apapun yang terjadi. Inilah inti dari mengatasi rasa takut akan masa depan dan menumbuhkan ketenangan malam yang mendalam dan abadi. 13. Disiplin keinginan, melepaskan diri dari harapan-harapan yang merampas tidur nyenyak Anda. Filsafat Stoa mengajarkan bahwa sumber penderitaan paling mendalam dan kecemasan di malam hari bukan terletak pada peristiwa eksternal itu sendiri, melainkan pada hasrat serta harapan kita yang tak terkendali terhadap peristiwa tersebut. Disiplin keinginan, oreksia dalam bahasa Yunani, adalah inti dari praktik stoicisme. Ia mengajak kita menyelaraskan keinginan hanya pada hal-hal yang berada dalam kendali kita, kebajikan dan tindakan kita sendiri. Dengan begitu, kita membebaskan diri dari belenggu, kekecewaan dan frustrasi yang sering menyerang di tengah malam, mengusir ketenangan dan tidur kita. Bayangkan bagaimana kecemasan malam biasanya muncul.
Kita terbangun gelisah karena gagal meraih sesuatu yang kita idamkan, tidak mendapat respons yang diharapkan, atau menginginkan hari esok berjalan sesuai keinginan kita. Kita mendambakan tidur yang sempurna. Kita berharap suatu masalah terselesaikan dengan sendirinya. Kita menginginkan pengakuan dari orang lain. Semua keinginan ini berpusat pada hasil di luar, hal-hal yang tidak sepenuhnya tergantung pada kehendak kita. Dan ketika kenyataan tak sesuai dengan harapan, pikiran kita pun berbenturan, menciptakan kegelisahan yang mengganggu istirahat. Kaum Stoa mengingatkan, hanya pilihan dan sikap kitalah yang bisa kita kendalikan. Menginginkan sesuatu yang di luar kendali kita sama saja mengundang kekecewaan dan kecemasan. Jika kita ingin segera terlelap, namun tidur tak kunjung datang, kita jadi gelisah. Jika kita berharap seseorang bertindak sesuai keinginan kita dan ternyata tidak, kita pun kecewa. Emosi-emosi mengganggu ini adalah buah dari keinginan yang salah arah. Disiplin keinginan menawarkan jalan keluar, arahkan keinginan pada hal-hal internal. Alih-alih mengharapkan dunia luar sesuai dengan preferensi kita, praktik ini mengajak kita hanya menginginkan apa yang bisa kita kendalikan, bertindak dengan kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan kesederhanaan. Jika kita ingin menjadi manusia berbudi, keinginan itu sepenuhnya dalam kendali kita. Jika kita ingin tidur, itu hanya sebagian dalam kendali kita. Kita bisa menciptakan kondisi yang mendukung tidur, tapi tak bisa memaksakannya. Kuncinya adalah mengubah fokus harapan kita. Daripada menuntut 8 jam tidur sempurna, lebih baik kita berkeinginan untuk melatih kesabaran dan penerimaan, apapun kenyataan tidur kita nanti. Menerima hasil eksternal dengan sikap menerima saja. Setelah kita fokus pada kemampuan bertindak secara bajik, disiplin keinginan mengajak kita menerima segala hasil dengan tenang, memandangnya sebagai hal yang disukai atau tidak disukai, tapi bukan sebagai kebaikan atau kejahatan yang hakiki. Jika tidur datang itu lebih baik, jika tidak itu kurang menyenangkan. Namun keduanya tak seharusnya mengusik kedamaian batin kita. Ketidakmelekatan ini bukan bentuk apatis, melainkan pembebasan dari ketergantungan emosional pada hasil. Pertanyakan sifat keinginan Anda di malam hari. Sebelum tidur, saat hasrat dan harapan muncul, tanyakan, apakah keinginan ini ada dalam kendaliku? Jika tidak terwujud, apakah ini akan menggangguku? Jika keinginan itu di luar kendali Anda dan ketidaktercapainya menimbulkan kecemasan, itulah keinginan yang perlu didisiplinkan. Gantilah dengan keinginan yang bajik, ingin tetap tenang dan rasional, apapun yang terjadi malam ini. Ketenangan hadir ketika kita berhenti melawan kenyataan. Saat kita melepas kebutuhan akan malam yang sempurna, kita membiarkan pikiran mengalir dengan tenang. Perlawanan hanya menciptakan gesekan batin. Disiplin keinginan mengajarkan, kedamaian sejati bukan terletak pada memiliki apa yang kita inginkan, melainkan pada kebebasan dari kebutuhan untuk menginginkan hal-hal yang tak bisa kita kendalikan. Ini adalah undangan menuju otonomi batin. Merasa puas bukan karena apa yang dunia berikan, tetapi karena kekuatan kehendak dan keselarasan kita dengan kebajikan. Dengan menerapkan disiplin ini sebelum tidur, kita melucuti sebagian besar kecemasan malam. Kita pergi ke pembaringan bukan dengan daftar harapan yang gagal terpenuhi, melainkan dengan kesadaran bahwa kita telah menyelaraskan niat dengan apa yang benar-benar baik dan terkendali. Melepas ekspektasi memungkinkan kita menyerah pada istirahat dengan pikiran yang ringan dan jiwa yang damai, menyadari bahwa kepuasan sejati terletak pada kebajikan, bukan pada fluktuasi peristiwa luar. 14. Buku harian Stoa malam. Sebuah refleksi menuju ketenangan. Pencatatan dan perenungan harian adalah fondasi yang dipraktikkan para penganut Stoa. Guru-guru seperti Seneca dan Epictetus mendorong murid-muridnya untuk melakukan pemeriksaan diri lewat jurnal di penghujung hari. Kebiasaan inilah yang kini kita kenal sebagai buku harian Stoa. Malam, sebuah alat ampuh untuk melepaskan kecemasan yang menumpuk sepanjang hari dan mempersiapkan pikiran menuju tidur yang damai dan nyenyak.
Jauh dari sekadar daftar peristiwa, buku harian Stoa adalah ruang untuk refleksi kritis, penilaian diri, dan penguatan pelajaran yang dipetik berdasarkan prinsip-prinsip Stoa. Kecemasan di malam hari sering muncul karena kita memutar ulang pikiran tentang hari yang telah berakhir. Penyesalan, kegelisahan akan apa yang diucapkan atau tidak diucapkan, kekecewaan pada hal yang tak berjalan sesuai rencana, atau antisipasi berlebihan terhadap tantangan esok. Jika tidak diproses secara sadar, pikiran-pikiran ini akan bergema terus-menerus, mengganggu keheningan kita. Buku harian Stoa Malam menawarkan jalan keluar yang terstruktur dan bermakna dari aktivitas mental ini, mengubah perenungan menjadi refleksi yang konstruktif. Tujuannya bukan menghapus stres, melainkan mengambil kebijaksanaan dari pengalaman sehari-hari dan membebaskan diri dari beban emosionalnya. Dengan menulis, kita mengeluarkan pikiran dan kegelisahan dari dalam kepala, memberi mereka wujud nyata sehingga bisa kita tinjau dengan lebih objektif. Ibarat mengeluarkan batu-batu berat dari ransel sebelum beristirahat. Bagaimana mempraktikkan jurnal Stoa Malam demi ketenangan pikiran? 1. Ciptakan ritual pribadi. Tetapkan momen tenang sebelum tidur, jauh dari gawai. Bisa menggunakan buku catatan fisik atau aplikasi jurnal digital yang minim gangguan. Konsistensi adalah kunci, bahkan jika hanya 5 menit. 2. Ajukan pertanyaan refleksi Stoa. Jangan hanya menulis apa yang kulakukan hari ini, tapi renungkan bagaimana Anda bertindak dan di mana Anda bisa tumbuh. Berikut sejumlah panduan yang terinspirasi dari Seneca dan para Stoa lain yang bisa Anda sesuaikan. Tindakan berbudi. Apakah tindakanku hari ini selaras dengan akal sehat dan kebajikan, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, kesederhanaan? Di momen mana aku bisa berbuat lebih baik? Apakah aku berlaku adil pada orang lain? Sudahkah aku mengendalikan penilaian dan persepsiku? Gesekan dan kendali. Apa yang menggangguku hari ini? Apakah peristiwa itu sendiri atau penilaianku terhadapnya? Apakah aku menerapkan dikotomi kendali, di mana aku khawatir pada hal yang tak bisa kukendalikan? Emosi apa yang kurasakan? Apakah itu hasrat yang rasional atau liar? Bagaimana aku bisa merespons dengan lebih tenang? Masa lalu dan masa depan, apakah aku menghabiskan energi untuk mengkhawatirkan masa depan atau menyesali masa lalu? Bagaimana cara mengalihkannya pada hal yang dapat kukendalikan saat ini dan langkah ke depan? Rasa syukur and amor fati. Apa yang berjalan baik hari ini? Di mana aku menemukan keindahan atau pelajaran, bahkan dalam tantangan? 3. Proses dan lepaskan. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara tertulis, Anda memproses pengalaman hari ini dengan sadar. Anda menemukan titik gesekan, belajar darinya, dan yang terpenting, melepaskannya. Setelah dianalisis dan diambil pelajarannya, biarkan ia pergi. Menulis adalah tindakan penutup, sebuah cara memberitahu pikiran. Pekerjaan hari ini selesai, sekarang saatnya istirahat. Keempat, komitmen pada perbaikan, Prokope. Akhiri dengan komitmen kecil untuk esok hari, bukan daftar tugas, tapi niatan berbudi. Misal, besok aku akan berusaha lebih sabar, atau aku akan mengingat lagi lingkaran kendali. Dengan menutup hari lewat niatan positif, Anda menumbuhkan rasa tujuan, bukan rasa bersalah. Buku harian Stoa Malam mengubah kecemasan jadi peluang tumbuh. Dengan mengosongkan pikiran dari beban sehari-hari dan merefleksikan tindakan dari sudut pandang kebajikan, kita menciptakan ruang mental yang jernih dan teratur. Ini memungkinkan kita mendekati tidur dengan tenang, karena pikiran tak lagi bergumul dengan gema hari yang belum terselesaikan. Melalui praktik kebersihan mental ini, kita tak hanya mempersiapkan tidur yang lebih baik, tapi juga kehidupan yang lebih sadar, tenang, dan berbudi. 15. Ketidakpedulian selektif, menyaring kekhawatiran yang tidak memberi nilai tambah. Dalam filsafat Stoa, konsep ini merupakan pengembangan penting dari dikotomi kendali dan disiplin keinginan. Ia merujuk pada praktik membedakan hal yang secara hakiki baik, yaitu kebajikan,
dari hal yang sekadar lebih disukai, seperti kesehatan, kekayaan, reputasi, atau hal yang kurang menguntungkan, seperti penyakit, kemiskinan, kritik. Bagi para Stoa, hal-hal eksternal ini bersifat indifferent, dalam arti bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk membuat kita pada dasarnya baik atau buruk, bahagia atau tidak bahagia. Yang penting justru respons kita terhadapnya. Menerapkan ketidakpedulian selektif pada kecemasan malam hari adalah alat yang ampuh untuk menyaring dan membuang kekhawatiran yang tidak menghargai ketenangan pikiran kita. Pikiran yang cemas, terutama di malam hari, seringkali memperlakukan semua kekhawatiran dengan tingkat urgensi dan bobot yang sama. Ketidaknyamanan kecil, komentar santai, atau tugas sepele bisa tampak lebih besar dari sebenarnya, merampas waktu tidur kita dengan kegigihannya. Kurangnya kebijaksanaan inilah yang menguras energi mental kita. Ketidakpedulian selektif mengajarkan kita untuk memprioritaskan perhatian dan secara cerdas membuang hal-hal yang tidak layak mendapatkannya. Bagi seorang Stoa, satu-satunya hal yang bernilai intrinsik adalah kebajikan dan penggunaan nalar sehat. Segala sesuatu di luar itu, kesehatan, harta benda, ketenaran, kenyamanan, bahkan mimpi, adalah hal eksternal yang, meski mungkin diinginkan, tidak esensial bagi kedamaian batin dan kebahagiaan mendasar kita. Jika kita kehilangan salah satu hal yang indifferent ini, itu tidak mengurangi kebajikan kita atau membuat hidup kita pada hakikatnya buruk. Itu hanyalah keadaan luar. Lalu, bagaimana menerapkan ketidakpedulian selektif untuk melepas kecemasan malam? Pertama, pertanyakan keseriusan kekhawatiran itu. Ketika pikiran cemas muncul di malam hari, tanyakan, apakah ini terkait dengan sesuatu yang mengorbankan kebajikan saya, kebijaksanaan, keadilan, keberanian, kesederhanaan? Ataukah ia termasuk dalam kategori indifferent? Misalnya, bila Anda khawatir karena lupa mengirim email sepele, tanyakan, apakah ini memengaruhi kebajikan saya? Mungkin tidak, itu indifferent. Dengan memberi label demikian, Anda mencabut kekuatannya. Kedua, bedakan antara kekhawatiran konstruktif dan destruktif. Beberapa kekhawatiran bisa mendorong tindakan berbudi luhur, seperti merencanakan perbaikan kesalahan. Itu adalah kekhawatiran yang berguna. Namun, sebagian besar kecemasan malam hanyalah perenungan merusak atas hal yang tak bisa dikendalikan atau tak relevan. Ketidakpedulian selektif membantu memisahkan mana yang penting dan tidak. Jika suatu kekhawatiran tidak mendorong Anda bertindak bajik dan berada dalam kendali Anda, ia layak diabaikan. Diamnya tidak masalah. Setelah mengidentifikasi suatu kekhawatiran sebagai indifferent dan tidak memengaruhi kebajikan inti Anda dapat melatih ketidakpedulian aktif. Ini bukan penyangkalan, melainkan pilihan sadar untuk tidak memberi energi atau signifikansi lebih. Katakan dalam hati, ini hal indifferent. Ini tidak hakiki baik atau buruk. Aku tak akan biarkan ini menggangguku. Ini adalah tindakan pemisahan emosional. Dengan berlatih ketidakpedulian selektif, Anda menempatkan ketenangan pikiran di atas fluktuasi peristiwa luar. Anda menegaskan bahwa kedamaian Anda tidak bergantung pada perubahan kecil atau ketidakpastian besar. Satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah kemampuan Anda mempertahankan nalar dan kebajikan. Latihan ini melatih pikiran untuk melepaskan hal yang tidak penting bagi kesejahteraan mendasar Anda. Seiring waktu, otak Anda akan belajar menyaring secara otomatis kekhawatiran yang tidak bernilai, membebaskan ruang bagi ketenangan. Ibarat membersihkan kotak masuk pikiran, membuang spam sebelum ia menguras tenaga. Ketidakpedulian selektif adalah alat kuat untuk mengembangkan disiplin mental yang diperlukan bagi tidur nyenyak. Dengan menerapkannya, kita melepaskan energi yang sebelumnya terbuang untuk hal sepele atau tak terkendali. Ini memungkinkan kita tidur dengan pikiran yang lebih ringan, lebih fokus pada apa yang benar-benar bisa kita pengaruhi, dan karenanya lebih siap meraih ketenangan mendalam yang membawa kita ke tidur. Ini adalah seni memilih pertempuran mental dengan bijak dan memutuskan bahwa perdamaian malam adalah pertempuran yang layak dimenangkan, bukan dengan melawan pikiran, tapi dengan membiarkannya berlalu, disertai ketidakpedulian yang tenang. 16. Keheningan batin, menemukan ketenangan di tengah pusaran renungan. Kecemasan di malam hari seringkali menjelma menjadi perenungan mental yang tak putus-putusnya. Dialog internal di mana pikiran terus berputar, membesar dan menjerat, menghalangi jiwa menemukan kedamaian yang diperlukan untuk terlelap.
Ini bagai aliran pikiran yang tak mau berhenti, bahkan ketika kita ingin turun di stasiun ketenangan. Melalui praktik kesadaran dan kebijaksanaan, stoicisme mengajarkan kita untuk menumbuhkan keheningan batin, bukan sebagai keadaan tanpa pikiran sama sekali, melainkan sebagai kemampuan untuk mengamati setiap pikiran tanpa larut secara emosional di dalamnya, menemukan ruang tenang di tengah pusaran mental. Keheningan batin bukan berarti pikiran kita akan berhenti sepenuhnya. Pikiran adalah fungsi alami otak. Tujuannya adalah mengubah relasi kita dengannya. Alih-alih terseret oleh setiap kekhawatiran, kenangan, atau skenario masa depan, kita belajar menjadi pengamat yang terpisah, saksi bisu yang teguh berdiri sementara awan-awan pikiran berlalu. Ini seperti berdiri di tepi sungai. Kita tidak berusaha menghentikan air, hanya menyaksikannya mengalir. Perenungan mental adalah bentuk identifikasi berlebihan dengan pikiran. Kita percaya bahwa kita adalah pikiran kita, bahwa setiap ide yang muncul adalah kebenaran mutlak yang menuntut perhatian segera. Namun kaum Stoa mengajarkan kita untuk membedakan antara diri, rasional, dan kesan atau pikiran yang muncul. Akal budi kita, kemampuan untuk memilih dan menilai, itulah jati diri sejati. Pikiran hanyalah kesan yang bisa kita terima atau tolak, yang dapat kita beri kekuatan atau tidak. Lalu, bagaimana menumbuhkan keheningan batin di tengah malam yang dipenuhi renungan? Pertama, kenali perenungan sebagai fenomena, bukan realitas. Saat Anda terjebak dalam siklus pikiran berulang, berhenti sejenak dan katakan dalam hati, ini perenungan, ini hanya pikiran pernyataan, sederhana ini menciptakan jarak, mencegah Anda menyatu dengan pikiran itu. Sadari bahwa ini adalah proses mental otomatis, belum tentu kebenaran yang harus diikuti. Beri label, lalu lepaskan. Saat pikiran muncul, kekhawatiran pekerjaan, penyesalan masa lalu, ketakutan akan masa depan, beri ia tanda secara mental. Setelah ditandai, alih-alih menyelami isinya, bayangkan ia seperti daun yang hanyut di sungai atau awan yang bergerak di langit. Jangan hakimi, jangan analisis lebih lanjut, biarkan ia pergi. Tindakan memberi label dan melepaskan adalah cara untuk tidak melekat. Kemudian, fokuskan perhatian pada jangkar kekinian. Untuk mengalihkan diri dari perenungan, arahkan kesadaran pada sesuatu yang terikat pada momen ini dan masih dalam kendali Anda. Misalnya napas. Perhatikan tarikan dan embusan napas. Rasakan udara masuk dan keluar, gerakan perut yang naik turun. Fokuslah pada sensasi fisik ini. Saat pikiran mengembara, dan itu wajar, bawa ia kembali dengan lembut ke napas. Atau perhatikan sensasi tubuh. Amati tanpa menilai. Tekanan kasur, suhu udara di kulit. Bisa juga dengan mendengarkan suara sekitar. Kenali suara itu apa adanya. Mobil lewat, desau angin. Lalu biarkan ia pergi tanpa menghakimi atau mengikuti narasi tentangnya. Gunakan pertanyaan Stoa yang mendasar. Saat pikiran mengganggu datang, tanyakan, apakah ini berada dalam kendali saya saat ini juga? Jika tidak, praktikkan melepaskannya. Jika ya, pikirkan sebentar, apakah ada tindakan yang bisa diambil esok? Lalu lepaskan hingga waktunya tiba. Pertanyaan ini menjadi saringan ampuh bagi perenungan. Kembangkan juga sikap apatheia, keseimbangan batin. Keheningan batin adalah buah dari apatheia, kebebasan dari gejolak emosional. Jangan biarkan perenungan menyeret Anda ke dalam kecemasan atau frustrasi. Tetaplah tenang. Sekalipun pikiran bertahan sementara, jangan biarkan frustrasi menguatkan siklus renungan. Menumbuhkan keheningan batin bukan praktik satu malam, melainkan latihan berkelanjutan. Dengan menerapkannya secara konsisten sebelum tidur, Anda melatih pikiran untuk menemukan ketenangan, tidak mudah terseret pusaran renungan. Anda menciptakan ruang damai dalam diri, semacam suaka yang bisa Anda kunjungi kapanpun malam, mengajak pada introspeksi. Ruang keheningan batin inilah gerbang sejati menuju mimpi yang memulihkan dan pikiran yang bebas dari belenggu. Sebuah istirahat yang lahir dari penguasaan atas hati nurani sendiri. 17. Otonomi jiwa, kekuatan untuk menentukan kedamaian di malam hari. Salah satu pilar paling memberdayakan dalam stoicisme adalah keyakinan bahwa kita pada dasarnya otonom dalam wilayah pikiran dan penilaian kita. Otonomi jiwa ala Stoa merujuk pada kapasitas akal yang tak tergoyahkan untuk memilih perspektif Anda sendiri, respons Anda sendiri, dan pada
pada akhirnya kedamaian Anda sendiri terlepas dari kondisi eksternal. Kebenaran ini terutama membebaskan saat kita berhadapan dengan kecemasan di malam hari, karena ia mengingatkan kita bahwa ketenangan pikiran kita tidak berada dalam belas kasihan kegelapan, dari pikiran yang mengganggu atau dari kekhawatiran eksternal. Ia selalu berada di bawah pilihan kedaulatan kita. Seringkali, di penghujung hari, kita merasa seperti korban dari pikiran kita sendiri. Kecemasan menangkap kita, insomnia mendominasi kita, pikiran menguasai kita. Narasi viktimisasi ini merampas kita dari kekuatan bawaan kita. Namun kaum Stoa akan mengatakan bahwa ini adalah ilusi, meskipun kita tidak dapat mengontrol kemunculan awal sebuah pikiran atau perasaan, kita selalu dapat mengontrol bagaimana kita memilih untuk menanggapinya, bagaimana kita menafsirkannya, dan apakah kita mengizinkannya mengganggu kedamaian kita. Disinilah letak hakikat otonomi jiwa. Epictetus, sang filsuf Buddha, menekankan bahwa bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita tentang peristiwa tersebut. Ini berarti kedamaian malam, kita tidak bergantung pada hadirnya malam yang bebas dari kekhawatiran atau gangguan, tetapi pada kemampuan kita untuk memilih respons yang tenang dan rasional terhadap kekhawatiran apapun yang muncul. Jiwa kita, kemampuan rasional kita, adalah ranah yang tak dapat ditembus dan tak tergoyahkan. Tidak ada orang dan tidak ada apapun yang dapat memasuki wilayah ini tanpa izin kita. Bagaimana cara menjalankan otonomi jiwa untuk memupuk kedamaian di malam hari? Klaim pilihan sadar. Ketika kecemasan malam mulai muncul, berhentilah sejenak dan ingatkan diri sendiri bahwa Anda memiliki pilihan. Anda dapat memilih untuk menyerah pada kekhawatiran, atau Anda dapat memilih untuk mengaktifkan akal sehat dan kemauan Anda untuk merespons secara berbeda. Pernyataan pilihan yang sederhana ini sendiri sudah merupakan tindakan pemberdayaan. Identifikasi dan pertanyakan penilaian otomatis. Kecemasan seringkali bersandar pada penilaian otomatis dan negatif. Ini mengerikan. Aku tidak akan pernah bisa tidur. Aku tidak sanggup menangani ini. Otonomi jiwa mendorong kita untuk mempertanyakan penilaian-penilaian ini. Apakah ini benar-benar seburuk itu? Apakah aku membesar-besarkannya? Bukti apa yang kumiliki untuk keyakinan ini? Dengan menyerahkan penilaian-penilaian ini kepada akal sehat, kita melucuti kekuatannya untuk mengganggu kita. Kemauan untuk mengarahkan ulang perhatian. Perhatian kita adalah salah satu dari sedikit hal yang kita ketahui berada di bawah kendali mutlak kita. Otonomi jiwa terwujud dalam kemampuan kita untuk mengalihkan perhatian dari hal-hal yang mengganggu kita kepada hal-hal yang menenangkan kita. Jika pikiran cemas muncul, kita dapat secara sadar memilih untuk mengarahkan perhatian pada napas, pada sensasi tubuh, atau pada pengingat yang bersifat stoik. Ini adalah latihan dari kemauan, kedaulatan atas pikiran kita sendiri. Terima hal yang tak dapat dikendalikan dan fokus pada yang dapat. Otonomi jiwa bukan berarti kita dapat mengendalikan dunia luar. Ia berarti bahwa dalam menghadapi dunia yang seringkali kacau dan tak terduga, kita selalu dapat mengendalikan sikap dan respons kita. Jika kecemasan malam tetap ada, meski sudah berusaha, Anda dapat memilih untuk menerima realitas saat itu dan berkonsentrasi mempertahankan ketenangan batin Anda. Mengetahui bahwa itulah satu-satunya harta sejati Anda, benteng ketenangan yang tak tergoyahkan. Dengan menjalankan otonomi jiwa, kita mengembangkan ketidakmelekatan terhadap apa yang tidak dapat kita kendalikan. Ini bukan berarti kita tidak peduli, tetapi kita tidak membiarkannya membuat kita menderita sesuai keinginannya. Kedamaian kita terletak pada kekuatan batin kita, pada kemampuan untuk tetap tenang dan rasional. Otonomi jiwa adalah pengingat akan kebebasan kita yang konstan dan tak tergoyahkan. Malam, dengan kesunyian dan kekhawatirannya, menjadi tempat pelatihan untuk menjalankan kebebasan ini. Saat kita pergi ke tempat tidur, kita bukanlah penumpang pasif dalam perjalanan menuju mimpi, melainkan nakhoda dari kapal mental kita sendiri.
Dengan secara sadar menjalankan kekuatan untuk memilih persepsi dan tanggapan kita melepaskan belenggu kecemasan dan membuka diri terhadap istirahat malam yang tidak dipaksakan, tetapi yang merupakan hasil alami dari pikiran yang telah mengklaim kedaulatannya sendiri dan telah memilih kedamaian. 18. Ketidakkekalan malam mengalir bersama perubahan menuju istirahat yang dalam. Salah satu kebenaran mendasar yang dianut Stoa dan yang penting untuk melepaskan kecemasan di malam hari adalah prinsip ketidakkekalan. Segala sesuatu yang ada, dari gunung tertinggi yang megah hingga pikiran kita yang paling dalam, dengan cepat berlalu, berada dalam keadaan aliran dan perubahan yang konstan. Tidak ada yang tetap sama. Realitas ini, alih-alih menjadi sumber kegelisahan, justru menjadi pembebasan dan ketenangan bagi penganut Stoa. Menerapkan pemahaman tentang ketidakkekalan pada pengalaman malam memungkinkan kita mengalir bersama perubahan alami malam, bukan melawannya, sehingga memfasilitasi istirahat yang dalam dan tanpa perlawanan. Seringkali, kecemasan di malam hari muncul karena penolakan kita terhadap perubahan. Kita menginginkan malam yang dapat diprediksi, mimpi yang langsung dan terus-menerus, serta pikiran cemas yang lenyap untuk selamanya. Namun kenyataannya, malam pada hakikatnya bersifat tidak permanen. Insomnia terbangun di tengah malam, pikiran yang berfluktuasi, suara-suara yang silih berganti, semua ini adalah bagian dari aliran alamiah kehidupan malam. Ketika kita melawan ketidakkekalan ini, ketika kita berpegang pada gagasan tentang malam yang sempurna atau tetap, kita justru menciptakan ketegangan dan kecemasan. Kaum Stoa mengajak kita memandang malam sebagai mikrokosmos kehidupan itu sendiri. Siklus kelahiran, pertumbuhan, kemunduran, dan pembaruan. Pikiran datang dan pergi, sensasi tubuh berubah. Bahkan mimpi sendiri memiliki fase dan momen dengan kedalaman yang beragam. Berpegang pada kondisi tertentu, misalnya harus tertidur lelap, berarti melawan realitas. Cara menerapkan pemahaman ketidakkekalan untuk ketenangan malam. 1. Amati aliran pikiran dan perasaan. Saat pikiran aktif atau kecemasan muncul, jangan berusaha menghentikannya. Sebaliknya, amati saja sebagai peristiwa yang berlalu. Sebuah kekhawatiran tidak akan bertahan selamanya. Perasaan gelisah pun tidak permanen. Bayangkan mereka seperti gelombang di lautan, datang dan pergi. Dengan menyadari sifat sementaranya, kita melepaskan kekuatannya. 2. Terima ketidakkekalan tidur. Jangan frustrasi jika tidur tak kunjung datang atau jika terbangun di tengah malam. Ingat, ini pun akan berlalu. Tidur bukanlah entitas yang statis, melainkan proses yang cair. Biarkan diri Anda mengalir bersamanya. Jika kecemasan muncul, terima saja sebagai kondisi sementara. Dengan tidak melawan, kita membiarkannya pergi lebih cepat. 3. Lepaskan ekspektasi kaku. Ketidakkekalan membebaskan kita dari harapan yang kaku. Saya harus selalu tidur nyenyak, atau kekhawatiran ini tidak akan pernah hilang. Malam berubah, emosi berubah, pikiran pun berubah. Mengalir bersama realitas ini membuat kita lebih rileks. 4. Kembangkan kemampuan beradaptasi. Ketahanan ala Stoa terutama terletak pada kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Jika malam ini menghadirkan tantangan, insomnia, kebisingan, jangan disesali. Tanyakan, bagaimana saya bisa beradaptasi dengan realitas saat ini? Mungkin bangun dan membaca atau mempraktikkan meditasi syukur bisa menjadi respons yang adaptif. 5. Carpe diem nocturnal. Kefanaan mengingatkan kita betapa berharganya setiap momen. Jika setiap detik berlalu, maka setiap saat tenang, setiap relaksasi, setiap istirahat adalah anugerah yang patut disyukuri. Jangan sia-siakan waktu dengan melawan apa yang ada atau menyesali apa yang tidak ada. Memahami ketidakkekalan mengubah malam dari sumber kecemasan menjadi guru penerimaan. Dengan mengalir bersama ritme yang berubah, alih-alih melawannya, kita melepaskan ketegangan yang menghalangi istirahat. Kita membiarkan diri menyerah pada tidur, bukan sebagai kekalahan, tetapi sebagai bagian alami dari aliran besar keberadaan. Kecemasan tanpa menemukan perlawanan yang menguatkannya, larut dalam penerimaan akan ketidakkekalan, memungkinkan istirahat yang dalam, dan semoga sang penyembuh kebijaksanaan alam menyelimuti kita. 19.
Empati universal, menemukan ketenangan dengan terhubung pada kemanusiaan. Meskipun stoicisme menekankan otonomi individu dan kendali atas pikiran, ia juga merupakan filsafat yang sangat kosmopolitan. Filsafat ini menggarisbawahi hubungan bawaan kita dengan seluruh umat manusia dan dengan tatanan semesta. Konsep empati universal, gagasan bahwa kita semua adalah bagian dari satu komunitas global, makhluk rasional, menjadi alat yang ampuh untuk meredakan kecemasan di malam hari. Alat ini memungkinkan kita untuk melampaui kekhawatiran individual dan egois kita, lalu menemukan kenyamanan dalam kesadaran bahwa kita tidak sendirian dalam pergumulan ini. Pencarian akan ketenangan adalah kerinduan yang dibagi oleh jutaan orang. Kecemasan nokturnal sering terasa mengisolasi. Dalam kegelapan dan kesunyian ruang kita, kekhawatiran seolah unik dan luar biasa membuat kita merasa sendirian dalam gejolak ini. Perasaan terasing justru memperburuk penderitaan. Namun kebenaran ala Stoa adalah bahwa pengalaman cemas, sulit tidur, akibat khawatir akan masa depan adalah pengalaman universal manusiawi. Anda bukan yang pertama merasakannya dan Anda pasti bukan yang terakhir. Marcus Aurelius dalam meditasinya sering merenungkan sifat saling terhubung semua manusia dan pentingnya bertindak untuk kebaikan bersama. Perspektif ini mengajak kita memperluas lingkaran perhatian melampaui diri sendiri, menyadari bahwa pada saat ini tak terhitung orang di seluruh dunia tengah mengalami tantangan serupa, mencari kedamaian sama seperti yang kita rindukan. Lalu, bagaimana menerapkan empati universal untuk menemukan ketenangan nokturnal? 1. Mengakui universalitas kecemasan. Saat kecemasan menyerang, lakukan satu hal, berhenti sejenak dan berpikir. Pada detik ini juga, ada jutaan orang di dunia yang juga mengalami berbagai jenis kecemasan, kekhawatiran, atau insomnia. Saya tidak sendirian dalam hal ini. Kesadaran sederhana ini bisa sangat meredakan, melepas perasaan terisolasi. 2. Merasakan hubungan kemanusiaan. Bayangkan orang lain yang sedang tidur, terbangun, bergulat dengan kekhawatiran mereka sendiri. Visualisasikan sebuah jaringan kesadaran yang menghubungkan Anda dengan semua itu. Rasakan solidaritas diam-diam dengan pengalaman manusia. Ini bukan untuk mengecilkan penderitaan Anda, tetapi untuk menempatkannya dalam panorama yang lebih luas yang dapat mengurangi intensitasnya. 3. Melampaui kekhawatiran yang egois. Banyak kecemasan pada dasarnya bersifat egois. Masalah saya, masa depan saya. Dengan memikirkan kemanusiaan secara keseluruhan, kita melihat diri sebagai bagian dari suatu keseluruhan yang lebih besar. Perspektif ini dapat membantu meringankan gravitasi personal dari masalah kita dan mengingatkan bahwa hidup kita adalah satu bagian dari mosaik besar keberadaan. 4. Memupuk kebajikan dan kedamaian bagi lainnya. Alih-alih hanya fokus pada diri sendiri dan keinginan pribadi untuk tidur, coba perluas perasaan baik dan damai kepada orang lain. Dalam hati harapkan bahwa semua yang menderita kecemasan atau insomnia menemukan ketenangan malam ini. Dengan memproyeksikan energi positif keluar, secara paradoks Anda justru menerimanya kembali dalam bentuk ketenangan yang lebih besar untuk diri sendiri. Ini adalah tindakan kasih yang mencakup Anda sendiri. 5. Mengingat logos universal. Bagi kaum Stoa, akal budi, logos adalah universal dan menghubungkan kita semua. Dengan mengingat hubungan ini, kita dapat merasa menjadi bagian dari tatanan yang lebih besar dan koheren, yang memberikan kenyamanan dan rasa aman. Kecemasan pun larut menjadi kepercayaan pada tatanan alam semesta dan pada keterkaitan kita. Empati universal dalam konteks nokturnal adalah sebuah tindakan memperluas kesadaran. Ini membebaskan kita dari penjara kekhawatiran individu dan menyambungkan kita dengan luasnya pengalaman manusia. Dengan memahami bahwa pergumulan untuk mencapai ketenangan adalah pencarian bersama, kita merasa tidak sendirian dan lebih mampu menavigasi kekhawatiran kita sendiri. Hubungan yang mendalam dengan kemanusiaan dan kosmos ini memungkinkan kita melepaskan ketegangan akibat isolasi, lalu menemukan kedamaian yang melampaui kepentingan pribadi.
Sebuah ketenangan yang muncul dari kesadaran bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan bahwa dalam hubungan itu tidak ada ruang bagi ketakutan yang terus-menerus mengintai dalam kegelapan. 20. Melepaskan dengan sadar dengan membebaskan beban. Dalam filosofi Stoa, praktik melepaskan kesadaran sebelum tidur adalah salah satu latihan paling membebaskan dan penerapannya langsung pada kecemasan malam dapat mengubah secara radikal kemampuan kita untuk meraih tidur yang nyenyak dan damai. Bersikap tak terikat bukan berarti tidak peduli atau acuh, melainkan membebaskan diri dari kemelekatan emosional terhadap hasil dan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ini adalah praktik melepas beban mental dan emosional yang telah terkumpul sepanjang hari, yang sering menghalangi kita memasuki alam tidur. Sepanjang hari, terutama menjelang akhir, pikiran kita cenderung melekat pada banyak hal. Pencapaian, kegagalan, harapan, interaksi, kepemilikan, serta kekhawatiran akan masa depan. Setiap keterikatan, baik pada hal yang kita inginkan atau yang kita takuti, bagaikan rantai kecil yang mengikat kita dalam keadaan terjaga yang gelisah. Ketidakmampuan melepaskan beban-beban inilah yang sering menjadi alasan utama mengapa pikiran tetap aktif jauh setelah tubuh merindukan istirahat. Keadaan tak terikat yang disadari mengajak kita untuk menyadari bahwa meskipun kita mungkin menginginkan hal atau hasil tertentu, kebahagiaan dan kedamaian kita tidak seharusnya bergantung padanya. Nilai dan ketenangan kita tidak terletak pada apa yang kita miliki, apa yang kita capai, pendapat orang lain tentang kita, atau bahkan pada hasil suatu persoalan. Semuanya berada dalam kebajikan dan kemampuan kita untuk bernalar. Lalu bagaimana cara melatih eutuhia, ketidakterikatan sadar sebelum tidur? 1. Inventaris keterikatan malam hari. Sebelum tidur, lakukan pengecekan mental atau tulislah jika Anda menggunakan jurnal Stoa terhadap segala hal yang sedang Anda lekatkan. Mungkin itu urusan pekerjaan, rasa tidak suka pada seseorang, harapan agar esok hari berbeda, atau kemelekatan pada impian yang sempurna. Identifikasi tanpa menghakimi. 2. Pertanyaan pembebas. Untuk setiap keterikatan yang teridentifikasi, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sepenuhnya berada dalam kendali saya saat ini? Apakah kedamaian saya bergantung pada ini? Jika jawabannya tidak, maka itulah yang perlu Anda lepaskan. Sadari bahwa berpegang padanya hanya akan membawa penderitaan. 3. Visualisasikan tindakan melepas. Setelah mengenali sifat dari keterikatan yang tak terkendali, lakukan tindakan simbolis melepas. Bayangkan ia seperti daun yang Anda hanyutkan di sungai, awan yang menjauh di langit, atau bulu yang terbang di bawah angin. Rasakan pelepasan fisik dan mental yang mengiringi tindakan ini. Jika itu adalah kekhawatiran, bayangkan Anda menaruhnya di dalam kotak yang akan Anda buka kembali hanya besok ketika hari baru tiba, dengan kesadaran bahwa sekarang Anda tak bisa berbuat apa-apa. 4. Melepas dari hasil tidur ini penting untuk mengatasi kecemasan malam. Banyak orang begitu terikat pada gagasan harus tidur, justru membuat tekanan itu mencegah tidur datang. Berlatihlah melepaskan diri dari hasil. Lakukan apa yang bisa Anda kendalikan. Persiapkan ruang, rilekskan tubuh, lalu lepaskan keterikatan pada hasilnya. Jika tidur datang, baik. Jika tidak, tak mengapa, sebab kedamaian Anda tidak bergantung padanya. 5. Fokus pada penerimaan dan kebajikan. Terimalah keadaan saat ini dan praktikkan kebajikan seperti kesabaran dan ketenangan, bukan karena butuh tidur, tetapi karena percaya pada takdir dan aliran hidup. Orang Stoa memahami bahwa banyak hal dalam kehidupan berada di tangan Fortune, sang dewi keberuntungan. Berlatih melepas berarti mempercayai bahwa aliran hidup yang tak terduga akan membawa apa yang seharusnya, sementara kedamaian Anda tetap berada di dalam, bukan pada kemurahan hati sang dewi. Ini sangat menenangkan, terutama saat Anda menyadari bahwa mengendalikan takdir adalah ilusi. Pelepasan secara sadar adalah praktik pembebasan. Dengan melepas beban yang tidak perlu atau tak bisa dikendalikan, Anda menjadi lebih ringan, lebih bebas, dan lebih siap untuk memasuki alam mimpi. Saat kecemasan malam mengganggu, hadapi dengan pikiran yang terpisah, tak berantakan, dan tak berpegangan erat pada kekhawatiran. Lepaskan genggaman. Tindakan melepas ini adalah cara untuk berkata pada alam semesta, "Aku telah melakukan bagianku.
Kini, aku percaya pada prosesnya. Dan dalam keyakinan itulah, ketenangan dan istirahat menjadi tak terelakkan, memungkinkan Anda memasuki tidur dengan perasaan ringan dan merdeka. Sampai jumpa di video berikutnya.